preach me, dia bilang gitu, dakwahin gue. Iya. Gue bilang wah nantang. Kita panggil Metallica, yang buka Rotor, kata Rotor, see you on stage. Halo, saya Sam Alatas. Ismail Arafat. Irfan Sembiring. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ahlan. Nggak nyangka ketemu di sini kan, rencananya nggak di sini kan ketemu. Iya, alhamdulillah bisa silaturahim nih sama Bang Irfan nih. Irfan Rotor Sembiring, IRS. Gantinya apa? ISR. ISR apa tuh artinya? Irfan Sembiring Rotor. bolak-balik berarti. Kalau pakai rotor yang di tengah dimarahin sama bokap gua. Gue gak kasih nama. Kamu, Oh, saya kasih gitu. nama Irfan Sembiring, dikasih rotor lagi. Iya, tapi depannya ada Muhammad, gue baru tahu tuh. Iya, ada Setelah lihat Muhammad. di kontrak kemarin tuh ya, Iya, Muhammad. Muhammad. Iya, tapi jadi sekarang jadi susah masuk ke Eropa, susah masuk ke Amerika lalu, Pak. Oh gitu. Ngaruh. Iya. Ngaruh ya. Visa gue ditahan 3 minggu Oh, baru di issue. oh gitu. Kan gue tanya, kenapa visa saya? Ini Pak, kalau yang ada nama Muhammadnya dimasukin file khusus, Oh gitu. dikirim dulu ke Amerika. Nanti setelah di ACC di sana baru nanti kita ACC di sini. Ya, Oh, Ada tambahan verifikasinya. Iya, Iya. sampai segitunya ya. ya. Kayak gitu. Tapi tandanya mulia kan, nama Muhammad itu Mulia, mulia kan, mulia. dikhususkan kan. Heeh. Khususon jadinya. Orang-orang khusus nih mesti dikirim dulu ke Pentagon. Baru bisa. Dicek. Kalau gue berpikirnya gitu aja. Iya. Mereka nggak nganggap kita teroris, enggak. Justru mereka memuliakan. Menganggapnya seperti itu. Iya. Gitu ya. Tapi benar juga, sebetulnya apa-apa tergantung cara pandang kita sih Bang Iya. ya. Tergantung Iya. prasangka kita. Benar. Kalau prasangka kita teroris, jadi pusing jadinya. Kalau Iya. kayak Bang Irfan tadi, wah asik-asik aja. Buktinya setelah visa setelah paspor gue diambil itu kan, dia bilang 3 minggu lagi. Dia bilang ini kan di persyaratan visa kan 3 sampai 7 hari kerja Iya. isut. Kenapa 3 minggu? Ini dibawa ke Amerika dulu katanya. Karena ada nama Muhammadnya Pak katanya. Itu habis peristiwa WTC itu gitu. Terus gue bilang, oh dalam hati gue, wow dimuliakan berarti. Tapi benar setelah di interview, oh gue nggak pakai rekening bank, coba bayangkan. Oh ya? Padahal itu rekening bank itu persyaratan Wajib, mutlak. wajib, ya. Kalau nggak ada lu nggak dapat Iya, iya. visa. Whatever you say nggak bakal dapat Iya. visa. Nggak ada cerita kalau nggak ada Iya. rekening. Ini gue nggak ada rekening bank, nggak ada tiket pesawat, cuman ada surat perjalanan dari markas, ya kan? Markas nih apa? Markas dakwah yang di dakwah. Jakarta, Hah? sama surat undangan dari markas dakwah di New York, cuman itu doang. Nah, terus dia nanya seperti interview biasa. Nah, Tapi karena nama Muhammad itu, jadi kalau nama Muhammad itu tinggal 2 kemungkinan aja gitu. Nah, ditolak atau enggak diterima dengan betul-betul diterima. Dimuliakan. diterima dengan mulia gitu. Ya. oh ya, Masya Dan yang interview gue itu Allah. ajib nih, yang interview gue di kedutaan Amerika itu Jewish, orang Yahudi. Asik. Tadinya kan waktu interview Mr. Sembiring gitu kan. Orang Indonesia interviewernya. Awalnya. Nah, orang Indonesia. Pas dia lihat, pas gua datang, gua pakai jubah kan, pakai sorban. Dia bilang, "Oh, sebentar ya, Pak." Dia masuk ke dalam, yang keluar Jewish tadi, jadi tuker gitu. Ini ada orang switch. ini, ada orang pakai jubah gitu kan. Mungkin gitu ya. Switch Yahudi yang interview gua. Terus dia tanya, "You have been in America before?" Dia bilang kan. Dia bilang, "Yes, 1993, right?" "Yes, how do you know?" "We have all of your files." Dia bilang, wah. Tahun 93. Itu gue interviewnya waktu itu 2006. Waktu dalam rangka tablik ya, dalam rangka dakwah. 2006, 93 itu kan berapa tahun? 13 tahun kan? Iya. Dia masih punya filenya. Terus dia nanya, tahu nggak? Dia nanya, "Were you a musician before?" "Kamu musisi Iya. dulu?" Ya, "Yes." "So what kind of music you play?" Dia bilang gitu kan. You know, maybe you don't know what I'm playing, the kind of music I play. Maybe you don't understand. I understand many kind of music. Iya. Terus gue bilang aja, I played
thrash metal. Dia bilang. Terus dia bilang, seems like I have heard that, katanya. What's your band's name? Dia bilang. Dia sambil lihat data gua di Rotor. You guys were opening up for Metallica? How do you know? I was there. Dia bilang. Jadi dia nonton gua main waktu Metallica itu. Berarti dia udah lama. Iya, I was there. Amerika udah lama. Terus dia tanya gua, was that you? You on the guitar and the vocals? Yes. How come you become like this? Dia bilang. Jadi orang-orang baru bingung ini kok jadi ngobrol. How come you become like this? Gue bilang, let's say it's like a guidance, you know. It's a guidance. In our language it's hidayah. Gue bilang. Guys, I understand. Dia bilang. Karena dia Jewish. So you're the man. And I said yes. I'm the man. So And the man behind the guitar. terus dia bilang, so you don't play anymore right now? Yes, I'm quit of music now. Why? Why? Because I don't know how to mix between thrash metal and Islam. Okay. Tahu nggak dia bilang apa? You can make something like Islamic thrash metal. Thrash metal. You know Iron Maiden, Judas Priest, Striper, dia bilang itu kan. Yeah. They did the same thing, dia bilang. Okay. They play metal but Christian metal, dia bilang. Maybe in Christianity you can be like that, dia bilang gitu kan. But I don't know how the formula to mix between thrash metal and Islam. Maybe one day, dia bilang gitu kan. Maybe one day if I got something in my mind, maybe I will create. Okay, it's okay, dia bilang gitu. Terus dia tanya-tanya, ngapain? What is your purpose in America? I came to your country to visit our Muslim brothers. Okay. Tahu nggak dia tanya apa? How do you know which one is Muslim or not? Because everybody there is the same, dia bilang gitu kan. Iya kan, orang Islam sama orang non Muslim di sana kan sama aja kan bajunya kan. Gimana cara membedakannya itu? Iya, itu saya bilang, I will ask by assalamualaikum. Dia bilang, if they replied, means that he's Muslim. Then I will preach him. Dia bilang, nice idea. Dia bilang, so how about your accommodation and consumption, where do you stay there? Biasa ditanyain. Dia sebenarnya udah tahu, cuman kan sebagai interviewer dia mungkin mau ngecek. Kalau gua lihat ya, dia cuman pengen tahu kita ini bohong apa enggak gitu. Terus gua bilang, we will stay at the masjid. We will move from one masjid to another masjid, maximum 2 or 3 days. Then we move to another masjid until about 4 months. Terus dia bilang, okay. Terus dia bilang, what you preach? We will preach about Islam, about the greatness of Allah, ya kan? About the lifestyle of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about the hereafter, bilang gitu kan, about akhirat. Terus tau nggak dia bilang apa? Preach me, dia bilang gitu. Dakwahin gue saya. Iya. Gue bilang, wah nantang. Gue bilang, ini thrash metal diantang. Itu di belakang gue ada 500 orang kali, Cina, orang-orang yang mau ke Amerika, yang mau apply visa sama. Lagi antri deh. Dan itu hari Jumat jam 11 siang, udah mau Jumat. Dari kedutaan besar Iya, Amerika. Sebenarnya gue dapat nomor 256. Waktu itu jam 11, baru nomor 15. Jadi gue ukur, ini kalau gue terus di sini, pasti gue nggak dapat sholat Jumat. Iya. Terus gue panggil staf kedutaan yang orang Indonesia. Itu. Nah, gue panggil, Mbak, nah ini saya dapat nomor 256. Ini kalau saya tungguin, saya pasti nggak sholat Jumat. Saya bisa nggak keluar sebentar? Itu ada masjid di kantor PLN kan, di Medan Merdeka Timur apa? Ya, daerah situ. Ya, daerah situ. Itu ada masjid di sana. Saya mau sholat Jumat dulu, terus balik lagi bisa nggak? Nggak bisa Pak, kalau Bapak keluar angus application-nya. Ngulang lagi. Ya, kan kita udah bayar dulu $100 kan? Iya. $100. Angus Pak katanya. Terus gue bilang gini, saya bisa ketemu manajer visa nggak?
yang in charge dalam visa. Ngurusin visa. Oh iya sebentar ya Pak, dipanggilin bule kan yang can I help you sir, dia bilang gitu. Gue bilang yes I'm a Muslim, karena baju gue jubah putih-putih semua kan. Iya. Today is Friday, you know, this is compulsory for me to preach on time, dia bilang gitu. And Jummah praying is about 12 o'clock. Now it is 11 o'clock. And my queue number is 256. Yeah. So I will miss the Jummah. If I wait, I will miss the Jummah. Yeah. Saya bilang, we will arrange for you. Wait here for 5 minutes. Dia masuk, dia keluar lagi. Boleh. Come, follow me. Oh, Jadi gua, ikut. yang lain pak yang ngantri pada kesel. Siapa sih dia? Nah itulah berkah namanya Muhammad itu. Alhamdulillah. Akhir masuk kan. Orang jadi baru nomor 15, harusnya nomor 16. Ini 256. Gua dipanggil Mr. Sembiring. Nah itu terus dialognya kayak gitu. Dialog itu. Nah setelah terakhir kan dia bilang preach me kan, Preach me. dakwahin saya. Ya gua dakwahin. Gue masih ingat tuh. Gue bilang Allah Subhanahu Wa Taala is the creator of everything that exists in this universe. Kan? Allah Al-Khaliq, He is the only creator, and no one can create except Allah. Allah is the nourisher, Al-Malik, and no one can nourish everything except Allah. And Allah Ar-Razik, Allah give rizq, give sustenance to all creations in this universe, and no one can give existence and sustenance except Allah. And for the goodness and for the happiness of mankind, Allah Subhanahu Wa Taala sent all the prophet. There is the aim of sending the prophet to all mankind, to invite people to obey Allah Subhanahu Wa Taala. Because if people obey Allah, Allah Taala will take care of them in this dunya and also in hereafter. And prophet by prophet Allah Ta'ala has sent to this mankind, and the last prophet is Muhammad, peace be upon him. Baru gue mau cerita tentang Rasulullah SAW, dia bilang okay, that's enough. Jadi Yahudi itu dia terima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, dia terima. Tapi kalau Muhammad SAW sebagai Nabi, mereka nggak terima. Jadi begitu gue bilang, then the last Anbiya, the last prophet that Allah Ta'ala has sent to this mankind is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him. Baru gue mau ngomong, okay, that's enough. Gue bilang, okay, no problem, up to you. Habis itu dia ambil kertas, good luck Mr. Sembiring, welcome to our country. God bless you. Alamat lagi dia gitu. Udah gitu gue keluar dapat kertas hijau. Kalau di kedutaan Amerika kan kertas hijau. Nah, gue cuma bawa map tipis, orang isinya cuma 2 lembar, formulir pendaftaran, surat dari markas tablik di Jakarta sama surat dari markas tablik di New York, cuma 3 lembar kertas di situ. Orang-orang pun siapa sih kok bisa dapat visa? Tampang teroris begini. Lu nggak nanya kenapa dia dulu nonton Metallica opening rotor juga? Nggak nanya, Pak. Kalau gue penasaran, gue nanya tuh. Nggak nanya. Lu waktu itu anak JIS apa gimana ceritanya? Apa udah kerja di kedutaan? Nggak nanya gue. Iya kan? Itu 2006 kan, Pak? 2006. Jadi. Abang jadi pembuka rotor itu Pembuka Metallica 93. 93, iya. Ya dia bilang I was there, katanya. Dia nonton. Berarti dia udah di Indonesia juga. Jadi Allah atur banget gitu. Ya, Allah ya. kirim yang interview gue itu bukan orang yang nggak tahu musik. Iya. Jadi Allah ganti Switch. Yahudi. Harusnya kan Yahudi ini jadi berbahaya harusnya kan? Harusnya. Ini ngefans. Jadi Dibandingin seperti- orang kita Indonesia Iya. awalnya itu kan. Kan tadinya gue pikir oh ini orang Indonesia aja nih bisa diajak cincai nih gitu. kan. Rupanya Allah punya sistem yang berbeda dengan pikiran kita kan. Iya. Allah Ta'ala suka menunjukkan kekuasaannya. Yang kita pikir berbahaya malah Allah bikin jadi baik Menyenangkan. gitu. Iya. Menyenangkan malah. Gue waktu Yahudi itu keluar, gue kan pernah tinggal di Amerika. Gue tahu mukanya Yahudi kayak gimana. Gue bilang, wah gawat nih. Dari mukanya udah kelihatan. Waduh gawat nih. Tapi ya Bismillah, gue kan ini kan zikir terus ya. Udah selesai interview gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak Nabi Musa. Bukan gua Nabi Musa, bukan. Ini ibaratnya kayak Nabi Musa. Allah Ta'ala suruh lempar tongkatnya ke laut. Gitu. Kalau secara logika itu sangat bertentangan dengan sunnatullah.
Ya kan? Ketika Musa alaihissalam dikejar sama Fir'aun dan tentaranya 600.000 orang, itu Musa alaihissalam nggak punya senjata apa-apa kecuali tongkatnya itu. Ya kan? Iya, satu-satunya. Satu-satunya senjata. Tapi kemudian pengikut-pengikut Musa alaihissalam berkata, Inna lamudrakun. Kita binasa wahai Musa. Inna lamudrakun. Pasti kita binasa ini. Kata Nabi Musa alaihissalam, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin, kata Musa alaihissalam. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersama aku, kata Musa. Terus Allah Ta'ala kasih firman, ya. Nabi Musa disuruh apa? Lempar tongkatnya ke laut. Kalau pakai logika kan, loh kok dilempar satu-satunya tidak ada. Masih lempar tongkat. Masa dibuang? Iya kan? Iya. Kalau kita pakai logika, loh harusnya jadi ular kayak kan udah pernah jadi ular di tongkat. Iya, kan udah bisa ngelawan gitu. Tapi Allah bilang nggak, lempar tongkat kamu ke laut. Nah, kalau Nabi Musa pakai logika, nggak jadi pertolongan. Ya kan pasti nego. Akhirnya dilempar ke laut. Begitu dia lempar ke laut, Allah belah laut itu jadi 12 jalur kan. Karena Bani Israel kan ada 12 suku. Oh gitu. Iya, 12 jalur. Nah, terus ya kayak gitu tadi. Kata Allah, kamu mungkin Allah bilang sama gue, mungkin lu berharap sama orang Indonesia, gue ganti Yahudi. Gue ganti sama Yahudi katanya. Itu sama aja kayak Nabi Musa suruh lempar tongkat, lo kok jadi Yahudi? Silakan. Kan harusnya berbahaya harusnya kan. Gua bisa nggak dapet visa di gua kan gitu. Ternyata malah dibilang, you're rotor, yes, I was there. Itu kliknya. Gua fans lu kata dia. Kliknya, dia ngomong kan, I'm your fans. Iya, dia bilang kan, dia bilang was that you with Metallica? Gua bilang, yes, it was me, rotor. I was there. I'm your fans. and also Metallica dia bilang gitu. Fans itu. Maksudnya fans tuh karena selama dia tinggal di Indonesia dia kan belum pernah lihat band metal apa yang manggungnya internasional kan belum pernah. Kan zaman dulu manggung internasional susah sekali. Kultura baru Metallica. Nah, ngomong Metallica nih, Van. Gue juga kaget, Van. Apa? Waktu itu nonton sambil ngopi. Pas nonton Metallica, wih, rotor nih openingnya, ya kan? Sementara waktu zaman itu yang seingat gue masih ABG kan dulu kan, maksudnya gue masih metalhead, ABG lah, gitu kan, kecil gitu kan. Seingat gue zaman itu adalah rock, Suckerhead, ya kan? Irfan juga di Suckerhead, ya kan? Bikin band baru, rotor. Tiba-tiba jadi openingnya rotor, yang opening act maksudnya itu gimana tuh ceritanya tuh awalnya? Sebenarnya itu udah gue ceritain di Facebook sih, gue udah tulis kan gue ada tulis tuh. Gue juga baca, gue pura-pura nggak tahu aja, gue nanya lagi. Bener deh. Jadi setelah gue keluar dari Suckerhead, kan gue bikin rotor tuh. Karena Suckerhead waktu itu kan masih bawain lagu orang. Nah, jadi gue waktu itu gue nggak mau bawain lagu orang gitu. Oh, oke, nggak mau cover ya. Gue pengen berkarir dalam musik gitu, bukan kalau bawain lagu orang kan ya nggak akan naik karirnya. Oke. Ya udah, kan cita-citanya mau jadi musisi internasional kan. Bikin lagu sendiri, keluar dari Suckerhead, terus bikin rotor, bikin lagu sendiri. Nah terus gue masuk nongkrong lah sama anak-anak slang, sama Empai, Potlot ya. Andiliani almarhum. Pokoknya gue cari teman yang udah rekaman. Oke. Karena gue punya prinsip kalau kita mau rekaman, kita harus bergaul dengan musisi yang udah rekaman. Karena rekaman nggak semudah itu saat itu dan dapat ya. pengalamannya juga, dapat ceritanya juga. Sama aja kalau lu pengen jadi pemain tenis yang handal, Betul. ya lu harus nongkrong sama pemain tenis. Kalau lu nongkrong sama pemain golf, lu jadi pemain golf. Gitu. Jadi gue waktu itu gue memang nggak nongkrong sama anak-anak underground gitu kan di terminal Blok M di mana nongkrong. Bahkan sama anak-anak pipa pun gue udah ngurangin nongkrongan gitu. Jadi gue kurangin waktu lah nongkrong dengan mereka. Gue lebih banyak nongkrong di Potlot, nongkrong di Triple M sama Empai kan, sama Andiliani ya kan, terus sama
Kidnap juga dulu kan. Katrina. Iya, Anang kan masih Anang dulu. Iya, Anang. Pokoknya kita sering Antusias. begadang-begadang. Iya. Anang masih pacaran sama Kade, belum nikah. Iya. Udah nongkrong. Kan deket, lama-lama deket sama Empai kan. Heeh. Terus Empai lihat, wah ini lu musik lu nih gila katanya, belum pernah ada gitu di Indonesia Indonesia belum ada yang rilis lah gitu. belum ada musik metal bahasa Inggris lagi. Iya. Ya udah, cari produser dong, Pai gue bilang. Si Empai bilang, waduh produser siapa ya di sini, produser di Indonesia nih Cina semua katanya. Ya. Cina mah taunya cuma pop sama dangdut, dia bilang gitu. Emang bener kan, emang Ya. taunya pop. Nah, akhirnya dia dapat ide, oh ini Mas Jody kali mau nih. Setiawan Setiawan Jodi. Jodi. Mas Jody kan waktu itu baru mengakuisisi Airo. Airo itu kan Airo, tadinya punya Sofyan Ali, Mas Sofyan Ali kan. Nah, Dia yang punya Airo, sama Mas Jody dibeli benderanya. Oh gitu ceritanya. Mas Jody yang beli, tapi yang menjalankan adiknya, namanya Seno Aji. Haji. Adiknya jadi direktur utama. Hmm. Mas Jody kan orangnya eksentrik dan dia seniman kan. Iya. Dan dia suka metal juga Mas Jody itu. Suka metal. Yang ngundang Sepultura kan Mas Jody. Iya awalnya itu. Sebelum Metallica kan Sepultura dulu. Ah. Yang ngundang Yngwie Malmsteen juga. Iya. Nah, jadi Empai dapat ide sama Andi Liani berdua. Udah kita bawa ke Seno aja kata Seno. Udah janjian lah gue tuh pagi-pagi di kantornya Airo, Jalan Cokro Aminoto nomor 59. Iya masih inget gue. Sebelahnya kantor itu ada pom bensin, sebelahnya pom bensin itu ada bengkelnya Ari Sigit. Kita suka nongkrong di situ makan nasi goreng. Iya. Udah datang ke kantor Mas Seno, terus dikenalin lah sama Empai kan, ini Irfan gini-gini, bandnya Rotor gini-gini. Nah, udah bikin demo. Demo itu waktu itu kita bikin cuma pakai tape kasetnya. 2 track. Ya. 2 track. Iya, left right doang. Iya. Jadi tracks bikinnya di one feel pakai tape One 2 feel track. studio. Iya. Jadi left right cuma 2 track doang. Yang left itu untuk drum, Hah? yang right itu untuk instrumen lain selain drum. Kecuali vokal. Jadi musiknya tuh sebenarnya demo tapi instrumental, nggak ada vokalnya. Vokalnya masih di kepala gua gitu. Jadi demonya itu nggak ada vokalnya. Oh, demo instrumental. Nah, instrumental. Akhirnya apa? Setelah didengar sama Mas Seno bilang, nah ini vokalnya mana? Kan dia nanya, vokalnya mana? Dia Ada bilang. vokal. Iya. Terus saya bilang, Mas kalau mau dengar vokalnya, saya nyanyi langsung. Karena ini tracknya nggak cukup. Ya. Oh gitu. Iya. Ayo coba. Di rewind kan? Rewind terus diputer kan? Lagunya kan baru Behind the Eight Ball sama Nuclear is the Solution tuh. Ya, Baru 2. Udah, begitu diputer, begitu masuk pas bagian vokal, gua nyanyi. Mas Enonya ketawa-ketawa. Bukan menilai, ketawa sepanjang lagu ketawa aja. Simpai ketawa, Andi Liani ketawa, Mas Eno ketawa, gua doang yang nggak ketawa. Gua teriak-teriak sumpah. Sambil muka ngeri-ngeri. Kan gondrong dulu. Wah, terus kata Merah lagi, Mas Eno, boleh nih, boleh. Bodo amat lah, yang penting gua rekaman. Gak ada urusan, gua gila deh. Iya. Beliau bilang boleh, tapi lu ketawa deh masih. Iya. Akhirnya udah Mas, Empai yang ini kan, Empai yang harinya yang mempromosikan kan. Wah, ini keren nih gitu gini. Ya udah. Mas Eno, ya udah nanti coba tanya Mas Jody mau nggak gitu. Mas Jodinya ini kalau kayak gini kata Mas Jody mesti ada promosinya ini katanya. Oh, Kalau enggak ya nggak bakalan laku. Ya, dia tetap bilang gitu. harus ada promosi ya. iyalah. Iya. Baru mereka mikir gimana cara promosinya nih. Nah, terus dapat kabar dari Ayu Azari, dari Jody dari Ayu. Metallica lagi tur dunia. Wherever I May Roam itu. Iya. Rotor. Iya. Waktu itu Metallica sedang berada di Australia. Oh, pas itu. Ya, 5 kota, Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra apa sih. Nah, dan mereka mau terbang ke Singapura. Dari Singapura baru mau ke Asia Tenggara gitu. Pokoknya rutenya 2 tahun kan dia muter itu. Nah, Mas Jody bilang, wah kalau gitu kita panggil aja Metallica. Culik nih. Langsung gitu. Nah, kita panggil Metallica yang buka Rotor kata Mas Jody.
strategi gitu ya. Iya, supaya ada Strategi promosi. Karena Oh. masuk TV nggak bisa. Ya. Kan orang gondrong nggak bisa masuk TV dulu. Saat itu. Iya. Iya. Power metal aja masuk TV mesti ikat rambut. Masa gua rotor ikat rambut? Norak banget. Mendingan gua potong kelamin ya. Daripada potong rambut, potong kelamin. Ide lagu tuh. Iya, Pengalaman. kan mereka udah tanya, lu mau nggak masuk TV tapi ikat rambut? Gua bilang nggak bisa. Thrash metal ikat rambut dari mana ceritanya? Gua bilang. Yang ada, Nolak ya? iya, gua bilang yang ada semua setan ngetawain gua. Udah Jadi gitu kan. Iya, cemen banget. Iya beneran, ini beneran. Setan ketawain. Kok tawa Mas Yudi? Ya udah, ya wis. Eh. Coba kamu jajaki tuh katanya. Metallica. Metallica. Udah. Siapa sih nama manajer, road manajernya itu? Gue tulis tuh di Facebook. Gue lupa namanya. Si Fulan lah pokoknya ya. Ya, road manajernya itu dihubungin. Mas Jody kan kenalannya di luar negeri banyak kan. Iya, sebagai Iya. promotor ya kan. Dan mereka punya track record. Pernah ngundang Sepultura. Sepultura, pernah ngundang Ingwi. Ya mesti. Jadi, Jack Berry nama Jack Berry. nama road manajernya. Dikontak lah Jack Berry. Gua ngeliat itu faxnya mereka kan belum ada Zaman email loh. fax Nah, dulu ya. di kantor Airo tuh gue lihat fax sama Jack Berry. Akhirnya Jack Berry ngasih persyaratan gitu. Kalau untuk undang Metallica bla 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 bla. Riders, hospitality, Riders segala listnya macam. sampai minumannya Evian water itu mesti Iya, ada ada. di situ. Di Ridersnya. Sama Airo disanggupin semua. Terus Airo masukin, tapi dengan syarat kita punya satu band pembuka untuk kalian. Nah, Band kami kata orang Airo kan, iya. Rotor namanya. Produksi sendiri. Baru rilis satu album, padahal belum dirilis itu. Baru mau akan kan. Rilis, ya. Udah rekaman, udah selesai, udah belum mixing, rilis. tapi belum rilis Ya. karena mereka masih takut merilis, takutnya nggak laku. Nggak laku kan uang banyak keluar itu kan Iya. distribusi. Investasinya. Akhirnya Metallica bilang kami selama tour ini nggak ada satupun band pembuka di negara manapun katanya. Iya memang mereka nggak ada band Nggak pembuka. ada. Terus sama Aero dibalas, ya ini Indonesia eksepsional deh. Kalian kan belum pernah main di Indonesia kata Iya, belum pernah. diplomasinya Saat- begitu. Saat itu belum pernah, betul. Terus Jack Pertama Berry kali. bilang, oke ini bener good idea katanya. Metallica belum pernah main di Indonesia ya, udah nggak apa-apa deh di Indonesia ada band pembuka. Tapi mereka nggak mau Rotor yang buka, Oh gitu. kami yang tentukan. Dia bilang. Oh, oke. Jack Berry bilang, we will choose the band, not you. katanya. Oh. Jadi, Tolak tuh seperti tolak berarti. jadi Nggak ditolak sih, tapi Contoh, harus contoh. ada you give us the material, Heeh. a few bands, dia bilang itu beberapa band Oke. kamu ya cus. Ya, nanti they have to play in front of me and I will choose. Dia bilang gitu. sampai gitu. Iya. Oke. Iya, jadi diajuin Rotor gitu, oh nggak bisa katanya. Tar dulu katanya. Jadi pembuka Metallica itu bukan kamu yang mutusin, kira-kira kasarnya Iya, gitu. iya, iya. Udah akhirnya ditentukan lah, kan 2 hari mainnya tuh, Nah. ditentukan lah seleksinya itu di Fire Discotheque Iya. di Fire, Sogo, di Plaza Indonesia. iya Plaza Indonesia, Ah. di Fire Discotheque. Jakarta. Terus kesempatan jadi band pembuka itu nggak diiklanin tapi dari mulut ke mulut. Produser-produser pada tahu, ya kan? Tapi kan yang punya band metal kan sedikit, ya kan? Sedikit, betul. Lok Zelebor, Dr. Lebor. ya ada power metal, ya kan? Ada terus ada Aquarius, ada Rocks. Rocks. Ya. Polygram ada Rocks waktu itu. Ya. Suckerhead waktu itu belum rekaman, Ah, belum rekaman. Karena cover. Belum rekaman, belum rekaman. Nah terus ada Rotor, jadi 3 Rocks, Rotor, ya kan? Yang ada metalnya kan Rocks, Rotor, Edane sama Aero sengaja nggak dimasukin. Karena takutnya kalau Edane dimasukin saingan sama Rotor, nanti kalau Edane yang dipilih percuma kan? Maksudnya Iya, iya. percuma kan mereka mau promosiin Rotor bukan mau promosiin Edane. Edane kan sudah dipromosi ketika Sepultura gitu. Benar. Iya, Jadi Nah. Edane kan artisnya Aero juga. Iya. Artisnya Aero juga gitu. Setelah itu baru Aquarius. Ya. Jadi Edane di skip sama Oke. Aero. Rotor yang dimajuin, Polygram majuin Rocks, kira-kira gitu. Iya. Terus ada satu yang nyodok Ari Sigit. Nah, Ari Sigit bikin band dadakan. band dadak. Ya, dia yang nyanyi, yang
dia bawain lagu-lagunya Rano Karno. Tapi dimetalin. Enggak, Oh, enggak. lagunya Rano Karno plek. Hah? Yang ngiringin One Feel. One Feel Band. One Feel yang ngiringin, yang nyanyi Ari Sigit, ya kan? Tapi lagunya Rano Karno. Jadi gue bilang, wah ini kalau Ari Sigit gue nggak usah mikir deh, karena pasti kalah dia gitu kan. Nggak mungkin lah Metallica milih lagunya Rano. Jadi tinggal maksudnya yang berpotensi tinggal dua, Rotor sama ROSX. Rox. Nah. Udah, pas kita sound check dulu di Fire kan. Kalau Rox kan memang dia punya equipmentnya kan udah profesional. Mereka punya sound system sendiri Rox itu. Rox, iya udah besar lah saat itu. Mereka udah cek sound duluan. Iya. Udah bagus lah soundnya. Heeh. Rotor nggak punya sound sendiri, nyewa One Feel kan. Nyewa One Feel. Nyewa punya One Feel. Udah gitu, Fire Diskotik itu kan bukan untuk band, itu untuk disco. Iya. Jadi akustiknya jelek. Gedungnya. Nah, kalau si Rox karena alatnya bagus, dia bisa atur jadi bagus. Kan kita nggak mungkin pakai alatnya Rox. Ya. Iya. Pakai alat One Feel. Yang kita pakai alat One Feel yang di studio latihan kecil gitu. Itu dia latihan langsung. Iya. Gitu. Udah, Bawa. pas kita cek sound, gema di mana-mana. Wah, blunder gitu. Heeh. Tahu sendiri lagunya Rotor kan kecepatan tinggi tuh. Iya. Udah gitu gema, jadi nggak jelas gitu. Gua aja yang sambil vokal bingung, gitar gue yang asli yang mana bingung karena gema. Iya. Akhirnya gue bilang aja sama soundman-nya si One Feel itu, Nah, gue bilang udah semua monitor matiin. semua monitor matiin. Jadi yang hidup tuh cuman ampli gua, Nah, bassnya Yuda, ampli vokal, sama drum. Drum juga nggak dikasih mic drumnya, oke. paham nggak? Jadi Iya, drumnya iya, nggak iya. dikasih mic. Langsung aja. Mic drum semuanya, channel drum semuanya Matiin. bypass. Semuanya bypass. jadi Tempat. jadi mixer semuanya bypass kecuali untuk vokal. Jadi mixer tuh hanya dipakai untuk vokal. Gitar langsung dari ampli Marshall. Bass langsung dari ampli TV. Drum langsung akustik gitu. Supaya ngurangin gema gitu. Karena kalau pakai monitor lagi Ya, gema muter-muter. gaung-gaung deh. Iya. Gua bilang matiin aja. Udah pas malam penjurian itu, jurinya tahu nggak siapa? Siapa aja waktu itu? Yang mutusin tetap Jack Berry. Ah, Tapi ada Jurinya hadir? ada. Tapi ada juri-juri lain seperti Iwan Fals gitu Iya. kan. Iwan Fals, gue liat wah ini babenya temen gue nih. Si Galang kan masih hidup waktu itu ya, Galang. Galang kan temen kita kan temenan sama Galang. Wah mudah-mudahan gue nih. Tapi gue pikir yang milih bukan dia juga gitu. Dia cuma dikasih kesempatan untuk kasih komentar doang. komentator. Iya. Tantowi Yahya ada. Yahya. Kalau nggak salah ya. Ah. Pokoknya itu kan remang-remang tuh suaranya jadi. Iya, diskotik soalnya. Jack Berry-nya datang pakai singlet, celana pendek, megang bir. Nah, Dia berdiri. Rox dulu main. Habis Rox main, Rotor main. Rox main bagus banget. Gua udah geter-geter aja tuh, waduh, cilaka nih. Cilaka nih. Kalah nih pasti nih. Kalau gua nggak berhasil di sini, pas salam ini Rotor. Ya nggak ada chance lagi soalnya. Iya. Gua Rox main sempurna, perfect. Ya orangnya jago-jago, alatnya bagus. Waduh, gua bilang. Tapi ya Aman. dulu gua nggak kenal Allah juga. Pokoknya ya udahlah. Main gitu kan. Pas main udah matiin semua monitor kan. Main live begitu doang dari ampli sama drum semuanya kosong gitu. Kayak lu denger orang latihan di studio aja. iya. Gitu. Udah main 3 lagu kita main. Behind the Eight Ball, Nuclear Solution, sama Curse of Leia. Curse of Leia. 3 lagu main. Curse of Leia apa The Last Moment? Pokoknya ada satu lagu Jody nyanyi, The Last Moment. Jody nyanyi. Jody nyanyi. Almarhum Jody. Gua nggak nyanyi sama sekali di lagu itu. Udah. Jody Kondokusumo. Jody almarhum. Ya, Iya. main kan? Selesai main, Seret. juri-juri ditanya pendapatnya gitu. Juri Indonesia, gini. Oh ya keren, gini. Gua nggak dengerin, gua udah lemes aja gua hari ini. Tiba-tiba
How about you Jake? Kata Mas Jody. How about you Jake? Oh langsung diputusin. Langsung di Iya. situ, Langsung di putusin tempat, di on the situ. spot. Iya. What is your choice? Kata Mas Jody. Gue denger tuh. Ah, Karena gue fokusnya emang ke Jack Berry. iya. Gue tahu siapa yang ngasih keputusan, gue tahu. Karena kan gue lihat facts-factsnya Facts-factsnya, mereka. ya. Kalau Rox nggak tahu. Iya, iya, iya. Rox nggak tahu. Oke. Siapa yang akan jadi pembuat keputusan, Rox nggak tahu. Ah. Gue tahu. Oh, iya, Wah, ini dia nih orangnya nih. Ini orangnya nih. Karena kan gue setiap hari di kantor Aero. Jack Berry ditanya sama Mas Jody, so what is your choice? Jack Berry-nya berdiri ngambil bir minum, terus dia taruh di meja. Sedap. Rotor, Wes. see you on stage. Dia Lu gimana? orgasme gue, orgasme. Oh gila, diciumin sama Ayu, diciumin sama Jody. Kalau Ayu nyium nggak apa-apa deh, ini Jody kok nyium. Wah, lu laknatullah alaih. Gila men, buka Metallica coba. Band umurnya belum 2 tahun udah buka Metallica. Itu yang Itu kita prestasi banget. Impian pemain band lah dulu gitu. Band dunia men. Wah gemeter tuh gua. Wah. Sampai lupa terima kasih sama Jack Berry. Lupa terima kasih. Nggak ada terima kasihnya. Udah shock kaget duluan. ya. Gila. Karena Rox mainnya bagus banget, Iya. bagus banget. dan Rox besar Iya. namanya saat itu kan. Dan mereka udah rilis album Habis gitu. album pula. Ini baru mau rilis ya. Ini belum rilis. Jadi kayaknya itu kata Mas Eno bener. Hah? Nasib kamu baik waktu itu katanya. Kamu nasibnya baik kata Mas Eno. Ya. Kamu nasib baik. Katanya. Van rada anget nih Van. Enak di Lembang nih kita dingin Yo. dingin gini. Ini di Lembang nih kita ini nih kita ngobrolnya. Ya kan? Tapi gue surprise juga karena Metallica tuh gitu ya. Dia nggak mau disodor-sodorin band gitu. Pokoknya gue yang mutusin bukan lu gitu. Iya. Gak ada ini nepotisme tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Semua Nggak ada as KKN. profesional, semua as profesional. Tapi Rox asik, mereka seneng kan, mereka ikut seneng. Wih, selamat ya men. Wah, ini. Gua kan minjem ininya minjem Gitar. Apa efek? overdrive-nya si Jaya kalau nggak salah waktu itu, Ibanez Ya. yang pentil-pentil itu Eh, untuk ngangkat distortion aja gitu. eh. Udah minjem ininya juga picknya dia kan pakai Dunlop Tortex tuh Oh, udah 1,14 sama 1,00. Oh, pick gua kan ya biasalah di zaman dulu masih miskin, pick sampai bunder dipakai. Iya, pick masih bunder dari lancip sampai bunder masih dipakai terus iya sampai bulan. Itu sampai bikin dari Iya, itu botol. botol. Bikin. Udah gitu wah gila kita buka Metallica nih men. Sementara harinya udah tinggal sebulan lagi. Jadi mereka sengaja loh terbang dari Australia iya. Cuman ke untuk lihat Jakarta itu aja. untuk nonton itu, habis itu balik lagi ke lagi. Australia. Australia. Iya. Iya. Tapi player nggak ada datang ya player. Player nggak ada yang Nggak datang. Waktu itu formasi rotor siapa aja, Pak? Gua, Bakar, Yuda, Jody baru masuk. Oke. Jody itu masuk rotor setelah albumnya selesai. Hmm. Jadi ketika kita sedang rekaman dia masuk rotor. Oh, gitu ceritanya ya. Karena orang banyak nanya, kenapa nggak Jody yang nyanyi? Oh emang bukan dia yang nyanyi aslinya. Aslinya gue yang nyanyi, udah mau selesai album, ya kan udah lagu ke-8 dia masuk. Tapi vokal nggak diganti waktu itu ya. Enggak, orang vokalnya udah masuk. Udah jadi ya. Iya, udah jadi. Udah jadi. Tapi drummernya waktu pas opening Bakar. Metallica Bakar, Rivi. Ya. itu kenapa tuh? Karena waktu itu kita mau hijrah ke Amerika. Hmm? Bakar nggak mau ikut. Kenapa? Bakar kan main band bukan untuk jadi superstar. Oh gitu. Aku ini main band, Van, Hah? untuk ibuku. Dia bilang. Oh. Untuk kan bapaknya udah nggak ada. Almarhum. Aku ini tulang punggung keluarga. Oh iya. Jadi uang aku main band ini Mm-mm. untuk ibuku, untuk abang-abangku, untuk kakak-kakakku di Probolinggo. Probolinggo, Kalau aku ya. ikut kamu ke Amerika, Mm-mm. ya opo keluargaku. Ya apa keluarga aku, Iya Pak? kan? Itu. Mulia, Bakar tuh mulia. Masya Abaib Allah, kan, Masya abaib. Allah, Iya. Abah Tape. Makanya diganti Rivi. Oh, ganti Rivi. Makanya waktu audisi itu juga Rivi bukan Bakar. Waktu audisi Rivi, nggak bakar di Waktu- recording, Bakar. Bakar, recordingnya Bakar. album bakar semua. Iya. Ya kan? Gitu. Nah,
ajaib gitu ceritanya. Seru banget ini. Gua baru denger ini. Dan secara pas jadi opening Metallica tuh pas itu gimana Pak? Ya kita sebenarnya band kurang persiapan, orang diledekin sama Metallica kok. Oh ya? Lars kan pakai Tama yang gede-gede itu. Drumnya itu bener-bener Ya. profesional set gitu. Set, nah. Sementara kita pakai pearlnya One Feel, bass drumnya kecil. Udah gitu, Sebelahan tuh. iya Metallica kan ada tulisannya Metallica gitu, ada backdropnya di belakang Metallica. Kita nggak sempet bikin-bikin gitu, nggak ada Pikiran waktunya. ya, pikiran juga. Waktunya nggak ada, waktu kita tuh habis buat latihan. Tahu nggak kenapa kita latihan terus tiap hari selama 36 hari, full tuh nonstop? Oh ya? Karena kita ganti drummer. Gitu. Oh kena itu. Oh iya. Kan dari Bakar ke Rivi. Rivi kan nggak nguasain lagu, karena yang bikin lagu kan waktu bikin lagu kan mainnya mau Bakar. Bakar ya. Pas Rivi datang, dia harus segera Penyesuaian lagi ya? adaptasi kan. Sementara manggungnya sama Metallica kan gue nggak bisa main-main. Jadi kita nggak mikirin backdrop, nggak mikirin logo di drum. Kan banyak yang kritik Rotor kok main seadanya banget. Gimana mau cep orang waktu I cuma was 1 there. bulan. Hah? I was there. I was there. Jadi penonton saya. But you are not Tapi- Jewish. Iya. Udah barengan mungkin tuh. I was there. Terus? Orang kita manggung aja kita nggak punya equipment set sendiri kok. Jadi di panggung itu semua monitor sama dia kan Sumberia, sound systemnya Sumberia. Sumberia. Semua monitor, semua Sumberia. mixer panggung itu semuanya belongs to Metallica. Gitu. Oke. Oh, Jadi- kita nggak bisa pakai. Kita nggak bisa pakai. Kita nggak bisa pakai. Jadi mereka udah kan Metallica dulu soundcheck baru Rotor. Mereka udah soundcheck, udah sempurna nih. Tapi personilnya nggak main, yang main kru-krunya aja. Nah. Udah sempurna, udah itu kan automation itu mixernya. Udah selesai, Setup gitu. nah, sama dia di lock, Tek, dikunci. udah. Udah jadi lu rubah-rubah Nggak pun ngaruh. nggak ngaruh karena udah dikunci sama dia. Terus gua tanya sama yang katanya waktu itu manajernya Rotor kan, alat kita mana mixer kita? Ya, nggak ada katanya. Udah pakai mixer Metallica aja. Gimana pakai mixer Metallica? Orang itu settingannya dia, gue bilang gitu. Dikunci pula. Dikunci, ya nggak bisa dirubah-rubah lagi. Terus gue, aduh kacau ini gue bilang. Ya udah, jadi mau nggak mau kita pakai. Jadi kita main itu bukan setelan kita itu setelan Metallica. Lu bayangin aja. Metallica James Hetfield pakai ampli Mesa Boogie. Gue pakai ampli Marshall. Ya. Dia gitarnya ESP Explorer kan. Gitar gua Integra, Aria Integra. Kan beda karakter, Ya. beda sound juga. Ya Ya, beda kacau, lah. pokoknya hancur deh, hancur banget. Cuman So must go on. iya. Must go on. Cuman ini apa namanya operator yang far field monitor, yang mixer untuk penonton. FOH. Iya, yang di depan sana itu orang Sumberia. Oke. Untuk Rotor, Oke. untuk Metallica orangnya mereka. dia. Nah, langsung direct. Iya, gue temuin langsung tuh, Mas tolong ya Mas ya, tolong dibalance. Di panggung kita berantakan nggak apa-apa deh. Gitu. Nah, Yang penting di penontonnya bagus. penontonnya, iya. Terus gue kasih referensi, kasetnya Sepultura, ini referensinya ini gitu. Jadi itu di panggung itu kalau orang tahu nasib kita di atas panggung, itu lu bayangin aja lu main pakai settingan band lain gimana coba? Iya. Ruwet asli. Gitar gua jadi begini. Iya. Si udah gua bass gua kok jadi begini katanya. Iya. Drumnya Rivi juga si Lars kan pakai Tama, Rivi pakai Pearl, ya kan. Pokoknya udah kacau di panggung itu, kacau banget gitu. Makanya kita nggak bisa gaya-gaya macem-macem gitu, mesti di situ aja. Kalau kita pergi-pergi hilang. Konsentrasi, ya. Konsentrasi. Itu dikasih kesempatan berapa lagu Dikasih durasi berapa kesempatan, lama? sebenarnya 1 jam. Heeh. Cuman selama 1 bulan itu, Rivi cuman bisa nguasain 5 lagu. Kan kita ada 9 lagu. Hanya 5 lagu. 5 lagu dari dalam 9 waktu lagu. 1 bulan, iya. Dia cuman bisa dapet 5 Penguasaannya. lagu, iya. Perfectnya Artinya gitu ya. main tanpa salah itu cuman 5 kan lagu. gue kasih persyaratan ini nggak boleh ada kesalahan dia bilang. Iya. No mistake. Iya. Perfeksionis. Ya
suruh buka Metallica, masa lu salah ya? Nggak mungkin dong. Ya udah, akhirnya kita cuma 5 lagu, dikasih waktu 1 jam. Makanya pas habis kita main, nunggu Metallica kan lama tuh. Lu kan ada ya? Nonton kan waktu itu? Nonton. Kan lama tuh nunggu Metallica. Iya. Mana nih nggak datang. Karena waktu kita kecepatan. Punya Cepetan. kecepatan. Oh, karena Cepetan. gitu. kita cuma main 16 menit apa kalau nggak salah. Cepet banget lagi. Banget. Selesai. Mm-mm. Ya? Rotor berapa lagu udah ada aja. Harusnya diulang aja 2 kali main. Kan orang nggak tahu juga. 5 tambah 5 ya. 5 lagu tambah 5 lagu. Iya, 10. Belum itu belum rilis juga album. Enggak, Berarti dulu. Udah rilis. Dulu otak gue masih cetek gitu. Sebenarnya bisa 10 lagu tuh. Jadi misalnya gini, 5 lagu Rivi, sisanya 4 lagu yang dia nggak kuasai, gue suruh bakar yang main kan bisa. Iya. Ganti drummer. Iya. Cuman anak-anak nggak ada yang kepikir ke situ, udah pada stres semua. Nah, Nggak ada yang pikir. manajemen juga waktu itu dari label apa nggak ada yang ngarahin seperti itu. Nggak ada. Nggak ada. Semua manajemen Aero dan IO yang terlibat untuk konser itu 100% Fokus ke Metallica. fokusnya ke Metallica. Karena mereka punya banyak permintaan. Riders-ridersnya itu. Rotor cuman udah rotor mau apa dan ntar kita yang bayar gitu doang. Jadi catering kita pesen sendiri. Kru kita pesen, kita bayar sendiri. Maksudnya kita yang cari, kita yang bayar. Terus alat dari One Feel kita yang sewa sendiri, kita siapin semuanya sendiri. Gitu. Gue jadi gitaris, jadi vokalis juga, jadi manajer juga, jadi kuli juga, ngangkat ampun. Sekalian. Tapi gue nggak apa-apa deh, ini batu loncatan pertama kan. Ada urusan. Udah. Hari kedua operator depan baru nangkep gitu. Hari pertama hancur banget soundnya rotor, hancur kata orang ya. Iya, iya. Wah, sound lu hancur banget Gua kan. yang pertama nonton. Iya, sound lu hancur. Kan belum dapet yang operator depan kan belum dapet dia. Cek sound ada tapi Cek sound ada, tapi kan nggak keburu lah ya. Setelah Metallica Jackson. yang kita pakai kan settingnya Metallica, jadi Iya. bingung yang di sananya. Udah. Akhirnya hari Hari kedua bagus, keluarnya bagus. Oke. Orang-orang bilang, wah hari kedua keren men. Gue bilang iyalah, memang perlu adaptasi kan orang depan itu. Udah. Album udah keluar waktu itu ya, udah rilis ya. Udah rilis. Rilis, Masih soft rilis. Oh masih soft release itu. Belum nasional, baru sekian ribu kopi gitu. Tes case gitu. Nah bicara tentang album nih Pak. Minum dulu. Bismillah, minum dulu. Ya kan? Yang di meja. Apa? CD kaset kan. Oh iya, bicara tentang album nih, bener tuh. Ya kan, masuk di sini. Masuk dulu. Ya kan? Ini Masuk. Aero nih, Sambil Aero rokok ya bang ya? Iya. Sambil ngerokok santai. Rokok ini, rokok apa namanya? Herbal. Rokok herbal. Ganja juga herbal. Rokok itu juga herbal. Cuman lu ditangkap polisi. Rokok kan herbal. Satu-satunya herbal yang ditangkap polisi ya ganja itu. Ilegal soalnya ya kan di Indonesia. Nah, bicara tentang album, rilis lah album perdana nih kan. Pas saat Metallica manggung dirilisnya udah ya. Iya, udah rilis. Udah rilis kan. Tahun baru tahun 93 itu udah rilis. Itu gimana tuh? Apa biasanya kan ada treatment promosi yang tadi dari Aero mintanya strategi promosinya Metallica dulu. Setelah itu apa? Setelah itu kita dipromosiin juga di RCTI RCTI TV itu. bareng sama Simak Dialog. sama Dialog. Ya kan Mas Jody bikin proyek Dialog tuh. Iya, iya. Oh. Sama Mas Joki. Nah, Nah, album dialognya iya, itu ya. Mas Joki terus Itu setelah suami itu ya? iya setelah suami. Setelah suami. Mereka syuting di RCTI. Nah, sekalian rotor gitu. Mau masuk di RCTI. Acaranya RCTI bukan video klip. Iya. Acara RCTI. Saat itu RCTI mungkin baru pertama satu-satunya TV swasta ya. Iya, TV swasta. Satu-satunya ya. CTV udah. Udah ada ya. CTV udah ada. TPI udah ada. TPI yang pertama tuh. Ya, kita datang ke RCTI. Nah, acara apa? Kita udah setting alat, udah nggak tahu acara apa lupa. Udah setting alat, terus gua start kan, ya take gitu kan. Rambut diikat semua. Rambut gua diikat. tetap dengan prosedur ikat rambut itu. Rambut gua diikat, rambutnya si si Yuda juga diikat. Nah,
gue Behind the Eight Ball. Bukan Fluid Phobia, bukan. Behind the Dia Eight di Epo. Ball. Udah begitu masuk, belum 10 detik. Kepala gue puter-puter sengaja. Copot karetnya kan. Dulu kan karetnya karet yang kayak Ya. kayak bunga-bunga gitu. Lu sengajain deh tuh. Semuanya. Karena rambut gue kan tebel dan keras. Waduh, mental tuh copot kan. Wow, headbang muter-muter. Kita kan pura-pura main doang, nggak main beneran gitu kan. Oh, lip sync ya. Iya kan itu musiknya diputer, Iya, kita iya. pura-pura main Playback doang. ya? Nah, Playback, nggak playback. masalah. Wow, muter-muter kayak Cliff Burton gitu lah, muter-muter. Lepas tuh rambut. Begitu lepas rambutnya, sutradara yang cut. Katanya. Mas, mesti diikat rambutnya katanya. Waduh, nggak bisa pak, ikat rambut. Mana ada thrash metal ikat rambut. Emangnya ini, yo, ini peraturan dari ini pemerintah katanya. Pemerintah tuh Bisa. ya, peraturan pemerintah saat Mesti itu. diikat katanya. Terus gimana? Anak-anak ya udah terserah lu aja Van. Gue bilang nggak usah, gue nggak mau muncul di TV kalau ikat rambut. Gue bilang mendingan nggak usah masuk TV. Gue bilang. Nah itu ya. Nah, terus Mas Jody bilang kamu serius? Iya mas serius. Nggak masuk TV juga nggak apa-apa. Gue bilang. Mas Jody belain. Nah, ya wes, Mas Jody kan seniman, Oh, jadi iya. dia ngerti Ngerti. perasaan Ah. seniman tuh dia Iya. ngerti. Heeh. Oh ya wes, bagus. Bagus ya kan. Kayak kata Martino zaman dulu bagus. Dukung doi. Gitu. Bagus itu. Terus Padahal bayar 5 juta tuh. saat itu gede. Untuk 3 menit, kan 3 menit doang gitu. Yang itu gede saat itu. 5 juta. Karena kita nggak jadi, ya udah. Jadi ya kita pulang tapi tanpa syuting. Tanpa syuting. Nggak jadi masuk TV. Jadi Rotor tuh belum pernah masuk TV. Ternyata belum pernah masuk TV. Iya. Nah, album itu berhasil tuh berarti album apa ada Pertama, album pertama dan berhasil. berhasil ya 450.000 kopi kaset. saat itu. Iya, kalah Edan dangdut. itu. Mengalahkan Maggie Z, bayangkan. Oh ya saat itu ya Iya. mengalahkan Maggie Z. Kalah gitu. Mana ada metal 400.000 kopi, nggak ada. Nah itu Itu edan waktu itu. berarti fenomenal loh. Orang lu mesen kaset Rotor aja inden, mesen dulu baru datang. Iya. Nah, gua pesen juga itu. Iya. Gua kan datang ke Aldiron Plaza dulu kan ada tuh di bawah tuh. Plaza Blok M. Blok M. Apa nama kaset musik? Iya tempat kita nyobain kaset ya, Iya. kaset di pojok itu tuh. Apa musik gitu. Kalau yang di kalau di Menteng kan duta suara. Heeh. Kalau di Aldiron apa namanya itu? Iya. Yang di lantai bawah itu loh. Kita nyobain di situ bisa nyobain Iya. sendiri gitu kan. Gua kan masuk. Polius gitu kan. Heeh. Gue masuk situ kan tanya sama Cinanya tuh, Nah. kok kaset Rotor ada nggak? Ada tuh, tinggal atuh. Gue bilang gitu. Mana? Kan gue cari-cari kan di rak band rock dalam negeri gitu kan. Mana kagak ada? Bukan di situ, Mas katanya. Di sana. Rock Barat gitu. Ya karena lagunya bahasa Inggris. Lagu bahasa Inggris. Iya, lagu bahasa Inggris. Bahasa Inggris betul. Di mana-mana ke toko kaset di Rock Barat taruhnya ya. Kategorinya ya. Iya kategorinya. Karena kan bahasa Inggris semua. Oh. Terus gue bilang, oh iya bener Rock Barat. Tinggal atuh bener. Terus gue lihat-lihat gitu kan. Beli nggak ya? Ah, pengen gue beli, gue bilang orang gue yang bikin kok. Ada keluar lagi. Gak jadi beli mas kata si SPG-nya. Dia bilang, belum punya duit pak, besok-besok. Kata mbaknya, ini kalau ngemas nggak beli, nanti datangnya lagi lama loh, dia bilang gitu. Oh, gitu? Iya, kan dari situ gue taunya. Lama loh ini datangnya katanya. Karena inden itu. Dan ya nggak apa-apa lama dalam hati gue ya gue yang bikin. Harga waktu itu masih berapa tuh kaset? 4.500. 4.500. Gua ada masternya di rumah. Ngeri. Terus udah gitu nah album ini apa perdana ini akhirnya terakhir kan di remaster lagi jadi dalam format CD dari kaset ke CD terus nanti rencananya mau ke vinyl ya. Vinyl ya. Rencananya gitu ya. Rencananya vinyl. Terus kenapa Bang kepikiran dari kaset terus ke CD terus ke vinyl? Nggak kepikiran, itu ada indie Berjalan label gitu aja ya. ngubungin gue lewat Facebook. Oke. Kayak si Zimzum tuh. Zimzum. Hardy kan. Ah. Bang. Hardy Zimzum ya. Hardy kan umurnya kan 20-an tahun. Nah, masih muda. Iya. Jadi waktu Rotor main Metallica dia mungkin masih bayi itu kan. Dia telepon gitu kan. Bang, gue mau bikin CD-nya Behind the Eight Ball. Oh, Behind the Eight Ball. Oke. Boleh nggak? Boleh.
silakan aja. Ya udah, ngobrol-ngobrol, deal. Ya, dia Tapi dari Aero abis itu ke Warner kan? enggak, Behind the Eight Ball itu udah nggak ada yang punya ya, yang punya Rotor Corp jadinya, label 2 sendiri jadinya. Rotor Corp. Rotor Corp. Oke. Kalau yang album kedua 3, 4, 11 Keys, New Blood sama Menang itu memang Warner yang Warner ambil. yang ambil. Ya. Tadinya bukan Warner kan, Hemagita tadi. Hemagita Hemagita. Record. Ya. Terus ganti nama jadi Warner. Warner Music Indonesia. Karena Hemagitanya dibeli sama Warner itu. Iya. Terus rilis CD sama Zim Zoom Record. Zim Zoom, terus siapa lagi? Yang gua tahu sih cuman Zim Zoom Berapa aja. kopi tuh, Pak? CD waktu itu dia bikin berapa ya? 500 kalau nggak salah. Dengan limited edition. Limited. Dengan harga Harganya gua nggak tahu deh. Kalau nggak salah 50.000 apa 35.000 gitu. Oke. Setelah itu ini ada rencana nih baru-baru ini kita dapat kabar mau rilis vinyl. Iya. Ini. Ya di Edo. Ya kayak gitu juga si Taufik nelpon kan. Taufik dari Lawing Rahman Elevation Elevation Records. Elevation. Records. Nah, Bilang, "Bang, kita mau rilis vinyl 300 biji. Bisa nggak?" 300 saja. Terus gue bilang, "Ya bisa aja." Gue bilang gitu. Oke. Yang penting nanti formatnya, desainnya semua Gambarnya. atas persetujuan kita. Iya. Oh ya, siap katanya. Dengan harga Harganya katanya nanti mau dilepas 425.000. Terus gue bilang, "Ini ada yang beli apa pada Dia bilang ini, fansnya Rotor kan udah kaya-kaya, udah pada tua-tua. gitu dia Oh ngomong. iya juga ya gue. Oke. Ya. Ya udah bikin aja gue bilang gitu. Kenapa sama hal itu gue bilang? Ya karena nyatanya di Amerika, nggak ada di sini. Ya, Gua bilang. vinyl. Kalau nggak Eropa, kalau nggak Amerika. Amerika. Oh, Australia. Lokananta udah berhenti, maksudnya udah berhenti nyata. Vinyl. Ini. Tapi kalau gua sih pengen ini sampai ke ya istilahnya berhijrah gini, gimana ceritanya tuh? Oh iya tuh. Sebenarnya gue ini belum hijrah. Ya, arahnya ke sana lah. Kalau udah hijrah diwawancara gini nggak mau udah. Udah jauh lah dunia tuh. Ini kan ngobrol-ngobrol. Jadi yang perlu diluruskan nih kata-kata hijrah ini dulu. Oh gitu. Karena orang Indonesia ini kan suka hiperbola kalau milih kata-kata hijrah gitu kan. Ada artis baru 2 hari pakai jilbab dibilang hijrah. Oh iya. belum hijrah. Nah, Sebelum hijrah itu tobat dulu gitu. taubat. Taubat aja ada 4 step. Taubat itu ada 4 step. Kalau 4 step itu dulu lewatin, terus lu udah istiqomah di situ selama bertahun-tahun dan sudah terbukti keistiqomahannya, Ya. baru bisa dibilang hijrah. Hijrah. Taubat yang pertama adalah menyesali perbuatan buruknya yang di masa lalu. Menyesali. Itu taubat tingkat pertama tuh. Yang pertama berarti. Kalau kita ingat maksiat kita, Nah, kita nyesal. Ada penyesalan. Dan dalam Imam Ghazali mengatakan tanda-tanda menyesal adalah keluarnya air mata. Nah, itu aja gue enggak. Jadi kalau kita ingat masa lalu gitu, gue nggak nangis. Oh, gitu? Nah, gitu. Kalau nyesel itu nangis dia, sedih, nangis. Itu namanya nyesel. Gitu. Kalau kita ingat masa lalu yang buruk-buruk terus kita belum nangis, itu sebenarnya belum nyesel. Gitu. Mas kategori ini masih belum nyesal. Ada Imam Al-Ghazali itu ya. Nah itu aja kita belum. Gimana mau hijrah? Nah setelah menyesal ada taubat tingkat kedua yang lebih tinggi lagi. Pertama kan menyesal. Yang kedua tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Gak mengulangi lagi sama sekali nggak dia mengulangi. Bahkan dia nggak mau ngungkitnya lagi. Ngomonginnya aja nggak mau apalagi ngulangi. Nah itu udah. Ya itu juga nggak tercapai. Iya. Nah, yang lebih tinggi lagi taubat, pertama menyesali, yang kedua tidak mengulangi lagi, yang ketiga dia menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Ganti dengan berbuat baik. Misalnya lu dulu pernah mabok-mabok di sini nih. Di sini kita mabok-mabok dulu, ya kan? Dulu. Nah, sekarang lu ajak orang-orang duduk di sini tapi ngomongin agama. Nah, itu diganti dengan karena semua benda di sini akan jadi saksi di akhirat. Dulu kita mabok di sini, Nah. meja ini akan jadi saksi, ini jadi saksi, semuanya jadi saksi.
untuk menganulir kesaksian mereka tentang maksiat kita dulu, nah kita mesti ajak orang lain duduk di sini, bicara kebesaran Allah, bicara agama, bicara sunnah Nabi SAW, bicara akhirat, sehingga benda-benda ini nanti akan bersaksi, mereka telah membesarkan agamamu ya Allah. Jadi maksiatnya yang terdahulu terhapus gitu. Kayak Umar bin Khattab kan begitu, di mana pojok-pojok dia dulu pernah maksiat, dia datangin lagi. Kalau gua kan belum gitu, ya kan. Contoh kecil misalnya, semua cewek-cewek yang dulu pernah dipacarin, itu kan maksiat pacaran. Harusnya lu datangin satu-satu tuh cewek. Yuk kawin sama gua. Balikan lagi yuk. Ya karena penggantinya, iya, penggantinya nikah kan cuman penggantinya zina adalah nikah, nggak bisa lagi. LBK dong, Wan. Kata anak sekarang. Jangan LBK. pernah gua gituin mantan pacar gua dulu. Nikah sama gua yuk. Hah? Gila lu katanya. Gila. Lu ngilang berapa tahun, tau-tau datang ngajak gua kawin. Dia bilang, ya iyalah, gue bilang gitu. Habis lu mau ngajak lu ngapain? Lu udah punya suami belum? Belum sih katanya. Ya udah kawin sama gue bilang gitu. Ogah gue, pacaran kayak dulu aja katanya. Oh nggak bisa, setan lu gue bilang gitu. Beda. Setan lu gue bilang gitu. Gue ajak nikah kagak mau, malah ngajak pacaran lagi. Yang ada bini gue pusing, waduh laki gue gawat gitu. Semua mantan pacarnya ditelepon, satu-satu diajak kawin. Pusing ya. Pusing. Kan gua tanya dulu, udah nikah belum? Udah punya suami. Oh iya, kalau udah punya suami tinggal gua nasihatin aja, ya udah lu taat sama suami lu senengin dia, apa yang dia mau lu kerjain, asal kalau dia nggak nyuruh maksiat lu mesti kerjain. Gua bilang ini bla 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 bla. Kalau sudah punya suami, Nasihat ya. kalau dia single, ya kan kasih proposal. Proposal. Gimana kalau kita bikin album baru? Album. Dan kagak ada yang mau. Gila tuh cewek-cewek, bener-bener Satan spawn the cake ke demon. Iya bener. Gila. Kagak ada yang mau, aneh bang. Yang keempat tadi apa? Menyesali. Yang kedua apa tadi? Menyesali pertama. Yang kedua tidak mengulanginya lagi. Dia menggantinya dengan perbuatan baik. Yang keempat, mengajak orang lain untuk meninggalkan maksiat yang sama. Jadi lu misalnya dulu peminum, kita sering minum nih berdua, gue sering traktir lu minum, gua ngajak lu minum, ngajak lu ke disco, mabok dan sebagainya. Nah begitu gua taubat, setelah 3 proses tadi, gue pun ngajak lu juga, lu sampai kapan lu mau minum begini, gitu kan? Ayo ke masjid kita, gini. Udah minum lu ganti aja sama air jahe, gitu. Iya kan? Minuman lu, minuman lu ganti sama ini aja, timun serut. Gitu caranya. Bedang jahe, kolesterol. Seperti itu. Sekarang kan kerjaan gue gitu. Nah, dulu kan begitulah ya. Sekarang yang ngajak orang, udah lu makan habatus sauda, kan? Lu makan zaitun, minum minyak zaitun, ya kan? Telur setengah mateg. Dulu ada gitu-gitu. Nah itu tuh mesti dilewatin dulu, baru bisa dapat predikat hijrah. Itu ya. Jangan belum apa-apa hijrah, baru pakai gamis begini satu minggu udah hijrah dia, belum Tentu tuh Pak. belum. Kalau pakai gamis mah siapa juga bisa pakai gamis, iya kan, tinggal beli aja gamisnya pakai. Hijrah itu bukan dari penampilan, penampilan itu baru indikator awal, gitu. Belum jadi indikator akhir, gitu. Jadi kalau gue sendiri, gue belum hijrah, tobat aja belum selesai gue ini. Hidayah. Sekarang ini gue baru belajar bertaubat. Iya, belajar bertaubat, belajar menangisi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itu aja dulu. Kalau lu bisa ingat kesalahan lu yang lalu, dosa kita yang lalu, maksiat kita yang lalu kita ingat, terus kita bisa nangis, itu baru taubat namanya. Udah nyesel kan, misalnya ingat dulu pernah nyolong jambu tetangga gitu kan, kita ingat. Tapi kalau apalagi yang masih berbangga-bangga, wah dulu gua main itu anak gua hajar habis di depan wah itu belum taubat namanya.
belum taubat. Belum tuh ya. Oh, cita-cita ngeri gitu nggak? Belum ya? Belum taubat. Belum taubat. Jauh lah, kita masih jauh. Makanya kita ini cuma bisa mengharapkan ampunan Allah aja udah. Semoga Allah kan Maha Rahim, ya kan, Maha Ghafur, Maha Afu, Maha memaafkan kan. Allahumma innaka afuun karim, ya kan. Tuhibbul afwa fa'fu anna, ya kan. Kita cuma bisa mengharapkan rahmat Allah aja udah. Kita belum taubat, tapi kalau Allah Ta'ala mau ampuni bisa aja. Bisa aja. Enaknya nih Allah Ta'ala tidak melihat hasil. Allah Ta'ala hanya melihat prosesnya. Lu belajar baca Quran, ya kan? Terbata-bata, ya kan? Tapi niatnya mau ngafal, niatnya mau jadi hafiz Quran. Bacanya aja masih terbata-bata, tapi berusaha. Terus mati, ya kan? Nanti dikumpulkan di hari mahsyar bersama para hufaz. Para hafiz Al-Quran. Hadis itu. Jadi kita berusaha. Nah, sekarang kita berusaha bertaubat kan? Belajar taubat, berusaha bertaubat. Belum sempat taubat mati gitu kan. Nanti Mudah-mudahan bareng sama di orang akhirat bersama para tawabin, orang-orang yang tawab. Kita mengharap gitu aja lah. Kita ini nggak bisa apa-apa gitu kan. Boro-boro taubat, orang ingat-ingat maksiat zaman dulu aja kadang-kadang masih menyesali perbuatan maksiat yang nggak jadi dilakukan. Iya kan? Contohnya nih, dulu kita dapat kesempatan ada cewek cakep mau sama kita gitu kan, udah prasarana udah lengkap, hotel ada, mobil ada, ceweknya juga udah setengah-setengah mabok ya. Tapi karena waktu itu karena satu hal kita nggak jadi. Sekarang kita ingat, waduh kenapa gue nggak hajar aja. Itu gimana mau taubat begitu? Menyesali maksiat yang gagal dilakukan, itu bukan taubat namanya. nyesal sih itu salah. Iya, padahal cakep banget ceweknya ya, gitu. Cuman dalam perjalanan spiritual lah, Perjalanan bilang spiritual. gitu sudah mengelanglang buana kemana-mana nih Van ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bisa seperti itu awalnya gimana tuh Bang? Awalnya konser Metallica itu. Oh, Ya, hidayah awal, ya. Muqaddimah hidayah itu waktu main sama Metallica itu. Awalnya malah di situ. saat itu malah Ada ya. tuh. Karena waktu itu kan kita di backstage, kan bareng sama Metallica kan kita makan malamnya, makan Bareng. siangnya bareng kan, mereka prasmanan satu meja gitu makannya gitu, satu ruangan, Satu ruangan lah. cuman ngambil sendiri. Nah kan selama di belakang panggung itu kan gue selain nyiapin buat rotor, gue kan orangnya seneng belajar ya, gimana caranya nih band superstar ini menyiapkan konser tuh apa sih yang mereka kerjakan. Jadi gue perhatiin satu-satu, krunya gue perhatiin, ya Metallicanya terutama gue perhatiin juga. James itu gimana sikapnya, Kirk Hammett gimana, Lars gimana. Nah tapi gue nggak mau ceritain apa yang mereka lakukan karena itu aib kan. Tapi ketika di belakang panggung gue ngelihat, wah nggak asik nih kalau kayak gini. Ada sisi baik mungkin Allah Ta'ala letakkan di hati gue. Jadi gue tuh waktu itu berpikirnya kalau gue terus berkarir dalam musik dan gue jadi superstar seperti mereka, nanti gue akan bertingkah laku seperti mereka. Pasti itu. If you follow someone, you will be like that one. That guy. Kalau lu ikutin seseorang, nanti lu akan jadi seperti dia. Itu udah rumus dasar gitu. Jadi gue lihat mereka ini band metal kan, gue juga band metal. Kita akan menempuh jalan yang sama pasti. Ujung-ujungnya kalau gue berjuang terus, nanti akan tur dunia juga kayak mereka. Walaupun mungkin nggak sebesar mereka, tapi pasti akan tur juga. Berarti nanti gue akan jadi kayak mereka ini. Dan yang gue lihat waktu itu bukan sesuatu yang patut diuji gitu ya. Contoh ya. Dalam hati gue udah galau tuh, wah. Berarti gue udah salah. mulai ada rasa itu ya. Berarti gue udah salah jalan nih. Udah salah jalan. Tapi gue juga nggak tahu jalan yang bener mana gitu. Makanya terus main gitu. Cuman di situ gue udah tahu ini salah. Cuman yang bener mana? Nggak tahu yang bener mana. Gitu. Cuman di sini. Nah itu satu backstage. Nah terus hidayah kedua,
termasuk muqaddimah hidayah juga, pembukaan hidayah. Waktu gua manggung hari pertama dan hari kedua, kan gua frontman kan, gitar vokal, gua ditaruh posisi tengah, lampu sorot, penonton tuh terang sekali. Dulu kan orang parno sama fans metal kan, diterangin gila-gilaan gitu, supaya kalau ada yang rusuh-rusuh ketahuan, copot, langsung comot gitu kan. Emang rusuh juga saat itu. Emang rusuh. Jadi gua nonton dari atas tuh penontonnya kan. Mereka teriak semuanya, rotor. Semua. Hampir semua lah teriak rotor gitu kan. Nah di situ nggak tahu nih Allah Ta'ala mungkin dengan rahimnya ya, dengan rahmatnya, Allah masukin ke hati gua tuh. Mereka teriak-teriak rotor. Tapi nggak ada satupun yang pakai kaos rotor. Nggak ada satupun. Yang pakai kaos rotor. Nggak ada. Ya, semuanya teriak rotor dan keras teriakannya, gitu kan, rotor. Tapi gue lihat kaosnya ada yang pakai kaos slang, ada yang pakai kaos rocks, ada yang pakai kaos Iron Maiden, ada yang Creator, Napalm Death, macam-macam. Nggak ada satupun pakai kaos rotor. Memang rotor belum ngeluarin kaos, tapi zaman dulu kalau kita betul-betul ngefans kan kita bisa aja bikin sendiri, nyablon apa Iya. sendiri zaman itu ya. Kalau memang betul-betul ngefans kan. Kayak dulu gue ngefans sama Sacred Rage, ya kan? Gue nggak punya duit untuk belinya karena mesti impor dari Amerika, mahal. Zaman itu. Gue beli kaos putih, buntungin lengannya, gambar tuh yang gambar tengkorak, ada topi pelautnya itu kan, Sacred Rage lah tahu. Wah, gue pakai dengan bangga kan, karena fans. Ya. Jadi pas gue lihat itu, wah ini, gue bukan ngecilin mereka, bukan. Ini dalam hati gue aja. Ternyata gue nggak bisa mendapatkan fans yang sejati dalam dunia musik. Mereka senang sama rotor, tapi mereka juga pasti senang dengan band lain gitu. Betul, dengan ada kaos Ya. slang, kaos rock, dan nontonnya Metallica, ya. Jadi gue pikir, wah, ini salah nih kayaknya nih. Jadi itu udah dua poin. Udah 2 poin. Mulai ragu itu di situ. Ada keraguan tuh. Keraguan. Di Tapi tahun juga 93 tuh ya. tapi dulu gue nggak tahu juga yang bener, jalannya yang bener yang mana, nggak tahu. Udah. Ya, jadi tetap ngeband. Tetap ngeband. Cuman di sini udah ada Tanda-tanda. seperti udah ada sinyal gitu. Hmm. Udah ada sinyal dari Allah Ta'ala gitu. Cuman waktu itu belum dikaitkan kepada Allah, belum dikaitkan kepada agama, belum. Cuman taunya Nyari oh, ini petunjuknya. salah jalan nih. Oh iya. Tunjuknya masih beda. Iya, bingung. Seru itu. Oh gitu. Nggak apa-apa, Setelah nggak mas itu- seru. Iya seru. Setelah itu nggak apa-apa, bebasin aja Bang. Setelah itu hijrah tuh berarti benar-benar apa istilahnya Irfan apa dari Taubat lah, taubat taubat. ya, bukan hijrah ya. Stairway to Taubat. Taubat itu tahun Stairway to Heaven. udah 93 itu udah mulai ada tanda sampai akhirnya Tahun 98. 98 Ya. prosesnya lumayan tuh dari 93 ke 98 Iya. 5 tahun. Masih gue masih ngeband, masih bikin metal klinik, Metal masih klinik. bikin gitar klinik, Gitar masih klinik. bikin Ini ada semua. ya nih, pokoknya oh iya ada berapa Ketika dia masih bikin tuh ya masih. sama almarhum Krisna Krisna. ya, Sandra. Itu kan karena gue sebenarnya gue itu tadi dapat hidayah. Gue sebenarnya udah suntuk gitu loh. Berkarir di musik sebenarnya udah suntuk. Tapi kalau mau beralih kemana gitu. Main musik udah ya, mau ada ogah-ogahan pesona gitu. lah, Lihat aja albumnya Rotor makin lama makin kesini makin aneh. Karena gue eksperimen udah malas gitu mainnya. Oh gitu karena itu Iya. bukan karena ngulik apa enggak karena udah mulai ada Iya, penuhan. ngulik juga, tapi Poin utamanya nguliknya itu. tuh nggak sungguh-sungguh gitu loh. Nggak sampai mateng gitu nguliknya gitu. Nggak sampai jadi. Kalau album Behind the Eight Ball sama album 11 Keys itu masih walaupun berubah tapi masih ada benang merahnya kan, kalau lo perhatiin ya masih ada benang merahnya gitu. Iya. Sisa-sisa metalnya tuh masih ada. Tapi begitu masuk album New Blood lihat aja udah
Kalau lu dengerin udah ngaco udah gitu kan. Nah, udah gitu pindah lagi kalau menang udah industrial, udah house musik apa udah kacau. Gue sebenarnya udah males mikir gitu. Udahlah. Itu Asal cuma bikin masalah aja aja lah. tanda di album itu udah kelihatan ya sebenarnya dari tanda-tanda yang di album ini. Ya. Karena kan kita kontraknya 10 album sama Warner. Dan gue mesti selesaikan 10 album itu, orang udah dikontrak. Jadi daripada kena dendanya 1 juta, 100 juta satu album. Dendanya Kalau nggak dikerjain. saat itu Iya. lagi. Jadi ya gue kerjain Oh, aja. gitu. Nah, Tapi jadi selesai ya 10 album selesai. enggak, 5 cuma ya? 3 album. 3 album. Iya. Udah, akhirnya karena gue udah suntuk, udah lagi pula kan waktu itu Bakar udah masuk Suckerhead. Nah, iya. gue tinggal berdua sama Yuda. Sama Udah kayak Yuda. Milli Vanilli jadi kan nggak masa thrash metal ya berdua dong mana? Ivan nih. Iya kan? Gue bilang wah kita tinggal berdua nyari drummer lagi kan mesti penyesuaian Iya, lagi iya. apa. Dan Gua udah- nggak segampang itu sih. Iya. Iya, nyari skill yang bisa gitu kan. Bakar udah telanjur karena kita hijrah ke Amerika, Bakar dilamar sama Suckerhead. Ya. Masuklah dia Suckerhead, bikin album, tour dan sebagainya. Nah, Jadi kan nggak mungkin gua ganggu drummer orang kan. Iya, iya. Nah, itu di Amerika ngapain tuh Van hijrah waktu itu? Amerika. ya ceritanya mau ngadu nasib, Itu hijrah dalam artian pindah itu. Pindah negara. pindah tempat. Kita Pindah mau tempat. ya cita-citanya kan mau jadi band internasional. Hmm. Jadi kita pindah ke Amerika. Ceritanya ya mau cari label di sana, mau berusaha manggung di sana, berkarir di sana dan sebagainya. Ternyata itu langkah yang salah. Salah total itu. Kalau gue disuruh ngulang, gue nggak mau ke Amerika waktu itu. Gitu ya. Iya. Besarkan di sini aja kalau Besarin mau. di sini. Iya. Salah total ya. Salah. Sepultura kan nggak gitu dia. Dia besar Besar dulu di di Brazil, Brazil. kemudian Diambil setelah sama- dia jadi superstar di Brazil, baru demonya kasetnya itu hanya max saja kan ke New York, pergi ke New York. Dia produser. Dia bawa Perwakilan. kaset. Ini Mewakili. kami sukses di Brazil ini sekian. Festivalnya Baru akhirnya dia diambil sama Roadrunner kan. Thunder Records. Harusnya gue nempuh cara itu, nggak perlu bandnya dibawa ke sana. Oh, ini rame-rame berangkat. Rame. Karena itulah gaya-gaya bonek kan. Sok tahu ya kadang-kadang. Sotoy, kan Tahu. sotoy. Sampai Itu sana. pelajaran buat Pelajaran. band yang sekarang. Iya. Oh gitu. Yang masih band. Heeh. Jadi besarin dulu di sini, fans lu di sini besarin dulu Fanbase. sampai segede-gedenya. Sampai lu jadi band, Superstar lah. band nomor 1. Memang Rotor udah band nomor 1 waktu itu. Tapi maksud gua nggak perlu bawa satu band ke Amerika gitu loh. Nggak usah, jangan Iya, iya. ninggalin Indonesia harusnya. Gue tetap harus manggung di sini untuk memperbesar lagi gitu loh. Ya harusnya. Terus manggung terus sehingga fans itu attach dengan musisinya, dengan musisinya. Iya. Kalau ini kan nggak, begitu kita jadi ngetop superstar main sama Metallica kita ngilang kan langsung ke Amerika. Jadi mereka mau lihat kita manggung nggak ada. Berapa lama tuh, Bang? Mau koresponden dengan kita nggak Oh, ada. iya. Susah Mau waktu itu. foto-foto nggak ada. Iya. Mau ada event-event apa nggak ada. Bandnya mana pindah ke Amerika gitu. Jadi salah langkah itu. Tapi salah langkah menurut duniawi itu salah langkah. Kalau menurut akhirat itu bener. Gitu. Karena gara-gara gue kesana, Rotor di Indonesia nggak terbina, karirnya nggak naik, makin lama makin turun. Akhirnya gue dapat hidayah kan gitu. Kan urutannya hidayah begitu. Urutan hidayah itu dunia turun dulu. Turun, nanti baru orang yang dapat hidayah. Umumnya seperti itu. Nggak ada orang dunia naik terus susah dapat hidayah, jarang. Jarang Ya. terjadi itu ya. Pasti orang dapat hidayah itu dengan menurunnya dunia. Lama-lama dia pusing ya kan. Lama-lama dia, waduh gimana nih? Baru dikasih Iya. hidayah. Kira aja. Sampai di titik Nah terserah. waktu udah tahun 97 itu gue udah males main musik, tapi gue mau berhenti juga tengsin juga ya kan. Tengsinnya tuh gini, berhenti terus gue ngapain gitu. Ya, ya. Gue nih musisi, orang kenalnya gue gitaris Ya. metal ya kan. Terus kalau gue berhenti ngeband, gue mau bikin apa gitu kan. Akhirnya gue dapet ide gitu. Gue dapet ide, anak-anak Blok M itu aja gue angkat gitu, mikirnya gitu kan. Maksudnya udah gue di belakang layar aja deh gitu. As a producer. Nah, kan waktu itu kan band metal yang
Kalau Rocks mungkin nggak bisa disebut underground ya. Underground kan cuma dua dulu, Suckerhead sama Rotor kan, yang sudah rekaman maksud gue nih. Iya. Rotor rekaman tahun 92, Rilis album. Suckerhead tahun 94 kan gitu. Itu kan dari 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ya dua band itu doang yang bikin album. Sadar nggak lu? Cuma Iya. dua band itu. Iya. Rotor bikin Metal album ya, kedua. metal ya. Iya, metal. Dari metal. Suckerhead kan start dari Mario Budak Industri itu, terus bikin album lagi, bikin album. Jadi yang menguasai kancah permetalan Indonesia cuma dua band itu, Rotor, Suckerhead. Nah, Rotornya ngilang di Amerika, Suckerhead yang di sini kan gitu. Iya, lanjut. Nah, akhirnya pas gue pulang ke Indonesia, gue lihat Suckerhead besar, ya gue nggak ada iri sama sekali nggak, karena gue juga udah mulai males. Tapi gue lihat, gue kan kenal sama Komeng, ya kan, Komeng kenal sama Mortus. dia, kenal sama Robert Jenazah, Robert kenal Jenazah. sama ya teman-teman kita lah, ya kan yang seruntulan di jalur 5 itu. Dari 5 Blok M ini. Iya. Tongkrongan Blok M. Gua pikir-pikir kan, Dari 5 Blok M. Wah udah nih anak-anak ini aja deh. Jakarta Selatan. Anak-anak ini aja deh. Heeh. Nah jadi, tapi produser nggak ada yang mau. Warner Musik nggak mau, wah nggak bisa kan, nggak laku ini. Gitu. Oh. Gue bawa ke Musika, apalagi Musika. Mm. Gue bawa ke produser manapun, kalau nggak salah ke Sony apa kemana tuh. Wah kita belum berani. Aquarius aja, lah kan Suckerhead sukses. Ya Suckerhead. Nah, ini kan Yang baru. grindcore gini siapa yang mau ya, jadi mereka death metal gitu apa gitu. Oh, terus gue bilang ya udah gue punya ide kan. Rotor bikin album menang ya kan, satu album, satu lagu dari album itu gue suruh anak-anak itu yang main Mainin. gitu. Gue kumpulin lah, akhirnya terkumpul lah Tengkorak, Betrayer, COB sama Purgatory apa Trauma, salah satu. 4 band itu gue suruh bikin lagu sepotong-sepotong, jadi semenit pertama Tengkorak, semenit kedua apa, jadi Iya, sambung gitu. Sambung. Nama lagunya Metallic Clinic. Nah, itu Oh, Metallic situ. ini. Akhirnya jadi album Iya. dari single itu. Metallic Clinic. Nah, terus kan gue lihat animo dulu. Animonya dulu ngelihatnya di mana? Di radio. Nah, Karena Musika itu punya jaringan radio di seluruh Indonesia. Indonesia. Jadi lagunya Rotor yang album menang, gue suruh puter yang Metallic Clinic itu. Bukan Bukan rotornya. rotornya. Bukan rotornya. Itu aja puter. Sebenarnya hitsnya Rotor di situ lagu yang judulnya menang itu. Iya. Itu hitsnya Rotor, maksudnya yang diperkirakan akan hits oleh Iya. produser lagu itu. Ya gitu, pilihan Tapi gue bilang, produser. tapi gue bilang jangan, yang ini aja. Hmm. Udah, jadi di radio-radio yang diputer itu Metallic Clinic. Oh, ancur-ancuran, gimana nggak ancur-ancuran? Tengkorak disambung sama Betrayer, disambung, bukan main bareng, bukan disambung. Sambung-sambung. Lu dengerin aja deh. Iya. Dengerin aja juga. Semenit. Ini rekaman di mana? Enggak, dia digabungin. Digabungin Jadi aja. Belang juga. belang. Belang. Soundnya belang, balance-nya juga sebelang semua pokoknya. Tapi itu lagu dapat animo banyak. Oh, ternyata. Iya. Banyak respon dari radio-radio. Oh, ternyata. Jadi kenyataannya Iya. lain dari perkiraan ya. Baru gua ngomong sama Pak Handi Santoso, Nah, produser produsernya, direkturnya Warner. Warner Music. Pak, laku nih lagu. Kalau ngomong sama Cina jangan bilang musiknya bagus apa enggak, dia nggak tahu musik. Dagang deh pokoknya. Laku, bilang gitu aja. Dagang ya. Pak, laku nih. Nah. Ratingnya tuh lihat di radio, gue bilang. Yang bener loh nih. Dia bilang. Gue kan orang lapangan, gue bilang. Laku, di mana-mana gempar nih, gue bilang. Ya udah Pak, ntar gue meetingin. Dalam arti ya di meetingin sama orang Warner mana tahu. Produs mereka lagu artisnya aja Mary Beth yang Denpasar Moon itu. Iya. Waktu itu lagi gede-gedenya tuh Iya. ya. Mana bisa nih Warner. Ada Ferry Ketu di situ memang, Ferry Penge. Penge. Tapi kan Ferry Penge kan cuma satu suara, yang lain banyak, Bang. Terus gue datengin Anang. Ini otak gue jalan lah gimana caranya nih. Gimana caranya gue mau bikin album underground pertama di Indonesia gitu. Iya. Dan kompilasi, bukan satu band. Karena kalau satu band kan gambling. Kamu kompilasi itu Metallic Clinic. Kalau misalnya gue ambil Tengkorak doang, belum tentu laku. Gue ambil Betrayer doang satu album, belum tentu laku. Iya. Gue ambil Mortus doang satu album, belum tentu laku. Nah, ide gue itu
Jadi gue inget kompilasi-kompilasi yang di Amerika. Kan Roadrunner bikin kompilasi, Ya. apa namanya, Metal Blade bikin kompilasi apa kan. Nah, 13. mereka itu kan test the water itu. Ya. Jadi dia lihat band mana yang naik, baru dibikin album dia. Ah. Nah itu teori itu gue tiru. Cek ombak Iya, dulu. cek ombak. Cek ombak. Udah, gue bikin iklan di koran. Siapa? Koran. Iya di koran, dulu koran. Kami mencari band-band underground untuk di rekaman gini, bla bla bla. Oh, datang banyak demo-demo. Aduh, nggak ada yang bagus, jelek semua demonya, Oh ya? jelek semua. Karena waktu itu kondisi rekaman masih di studio biasa. Iya, masih pakai tape Iya, left tape. right gitu, kayak gua. Iya. Gitu. Udah, gue bilang sama Pak Andi, ini laku nih Pak. Yang bener loh, bener. Pak Andi nggak, Warner nolak, musiknya nolak. Oke. Karena bukan Ya, mereka. bukan bidangnya dia. Hmm. Terus gue bilang sama Anang, gue datengin Anang. Enggak, bukan Anang, Maki dulu, Maki Parikesit. Tarik ke situ. Maki Ungu. Dia baru pulang dari Amerika. Hmm. Gue bilang, Ki, lo bisa modalin nggak band-band ini manggung? Waktu itu Maki lagi banyak duit lah. Ini band-band ini rekaman, kita produksi, gua bilang gitu. Nanti distribusinya urusan gua. Distribusinya kalau nggak Warner, ya Musika. Mereka distribution aja. Iya. Kita produksi, mereka distribusi. Promonya gimana men? Promonya gak underground, gue bilang gitu. Underground, mulut ke mulut, cepat. Boleh. Kita hitung dulu deh. Udah, kita tur tuh. Gua sama Maki sama Imron. Imron ya. Sati. Imron. Saat ini. Tengkorak main di Asyafiyah. Kita datengin. Gua nonton Tengkorak tuh. Wah, kombat apa segala macam kan ketemu sama gua kan. Ngobrol. Senang mereka, wah. Mereka respon lah. Mau dibikin kompilasi itu Ya. mereka senang. Udah, Hellguts manggung di mana? Di Bandung. Kita ke Bandung nonton di Gor Saparua. Ya. Nonton Hellguts, Elgat. nonton Motorhead, nonton Jasad. Ya, sa. Oh, nonton Jasad. Pokoknya calon-calon ini Ya, ini metal lah. iya. Gue pakai teorinya Cina. Gue bilang band mana yang paling banyak fansnya. Gue mesti ngalahin ego dulu. Ya. Gue nggak boleh lihat mutu dulu. Kalau gue lihat mutu, tapi mereka fansnya sedikit, gue nggak ambil. Karena maksud gue, yang penting ini naik dulu nih musik. Gitu. Underground ini naik dulu ke permukaan. Udah, si Maki setuju. Udah selesai, keliling-keliling. Tiba-tiba di tengah jalan dia bikin ungu. Bikin band. Ngapa? Oh, sorry Van, gue nggak bisa disibuk gini-gini. Lo bikin band apa? Lo bikin ungu. Ya, lu bikin pop lagi. Rese lu. Gua bilang gitu. Wah iya gini. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Gue seneng bercanda sama dia kan. Pilihan itu. Kan tuh. gua Maki sama Tio Nugros Tio Nugros sama vokalisnya Rotor yang terakhir Yurgo yang anak Semarang. Itu kita pernah bikin mini album berempat. Yang main drum Tio, yang main bass Maki. Oh gitu. Yang main gitar gua, yang nyanyi si Yurgo. Tapi sampai sekarang nggak dirilis itu. Karena kita perkirakan nggak akan ada yang mau beli. Musiknya terlalu aneh. Kalau aneh musik. Terlalu aneh. Loh gimana? Kita aja yang bikin, Komentarnya aja nggak pede. kita aja yang bikin, wah gila aneh banget. Apalagi orang gitu. Gue bikin apa sih? Gitu. Udah akhirnya Maki mengundurkan diri, Oh. ya kan? Gue mikir siapa? Imron tetap Imron. Imron kan dia Belum lagi ya. sahabat gua, Ya. jadi dia kemana-mana nemenin dia. Pokoknya dia support aja lah apa yang dia tukang kasih masukan. Ya. Ron Ilyas Sakti. Udah gitu, Anang. Yang Hermansyah. Kan gue dekat dulu sama Anang. Gue juga mikirnya Anang nih punya studio rekaman. Jauh. Jadi kan kita nggak perlu budget lagi, rekamannya di situ aja. Terus Anang, gue tanya, masih sama Kidnap waktu itu Anang. Katrina masih. Nang, lu bantuin gue dong. Gimana Van? Gini. Api Van tadi. Maduranya keluar. Lalu api. Ya udah. Kan gue bilang gini sama dia, Nang, lu yang ngomong sama Pak Handi. Nah. Kalau gue kan bukan superstar, lu superstar. Gue yang ngomong kemarin nggak di ACC. Coba lu yang ngomong. Anang ngomong ke Pak Handi tuh. Iki api Pak, gini. Anang kan jago ngomong kan. Nah. Begitu dia waktu itu dia memang
udah Lagi jadi superstar. public figure kan, Ya. sama Yanti udah public figure. Udah solo deh itu ya. Anak Nah, Kade ya. jadi Pak Handi itu kalau gua yang ngomong ini metal ini bagus, ntar sukses gini-gini, nggak Pak Handi nggak percaya karena gua anak metal, Iya. ya kan. Nah begitu Nggak anak yang objektif ngomong, nih kata dia. yang bener loh kata Pak Handi, wah laku ini, aku lihat sendiri Pak. Ada ini wah, mantep gitu. Ya udah deh kata Pak Handi gitu. Nah, ya udah bikin deh proyek, budgeting, bikin budget kasih. Dan rekaman di mana di Hijau, nanti yang bayar Warner. Pak Handi. Enggak, bukan Warner. Warner Nah, sendiri Jadi ya. Pak Handi eksekutif Eksekutif Pribadi, produser eksekutif pribadi. produser. duitnya dia sendiri tuh, eksekutif Ya, ya. produser. Gue produsernya, Ya. Anang produsernya. Ya. Krisna nggak ada, Oh, belum ada. nggak ada Krisna. Rotor Cup tapi udah ada. Ada Rotor Cop kan nama Iya. gua. Agen musik unik itu. Iya. Nah. Jadi Rotor Cop itu susunannya gini, pendanaannya Pak Handi, ya kan? Produsernya gua Sama Anang. sama Anang. Hmm. Nah bertiga tuh kita dulu. Oke. Jadi bisa dibilang gua sama Anang lah. Pak Handi kan nggak termasuk Rotor Cop, dia kan pendana aja. Ya. Investor lah investor. 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 Udah kumpul tuh band-band ngirim demo, gue pilih lah di antara yang datang demo itu, gue cari, gue tanya tuh sama anak-anak underground, karena kan gue nggak tahu lapangan, gue tanya. Eternal Madness di mana? Di Bali. Bali. Nah, Madness Bali. keren. Ya enggak, gue bukan ngeliat keren musiknya gue bilang. Yang paling top Masanya. di Bali siapa? Eternal Madness. Oke. Iya, masanya. Kalau di Malang paling top siapa? Ritual Orkestra, ya kan? Karena demo-demo mereka udah nyampe. Ya. Gue cari kota-kota besar gitu. Surabaya paling top siapa? Wafat. Itu gue interview tuh underground. Jadi gue minta pendapat mereka gitu. Bandung, Bandung siapa paling top? Jasad, Jasa. Hellgats, apa gitu. Elgas. Oke. Dan memang bagus juga mainnya kan. Jakarta udah jelas lah, Tengkorak, Betrayer, Purgatory kan, COB apa. Iya. Udah, Mortus. Kalau Jakarta gue nggak perlu nanya orang, gue bisa pantau sendiri. So, Medan, Aceh gitu kan. Dulu Medan sama Aceh nggak begitu berperan dalam dunia per-undergroundan. belum Walaupun- ya? ya, belum, masih sedikit. Apalagi Aceh masih dikit banget. Udah, akhirnya kumpulin, dapat itu 10 band, bikin susunan lagunya, Kompilasi. kompilasi. Ya. Di tengah jalan, ini anak-anak underground ini kan belum pernah punya pengalaman rekaman sama Iya. sekali. hmm. Sama sekali. Sama sekali belum pernah. Ini maaf kata nih, masih goblok-goblok banget. Waktu itu ya, waktu Goblok itu. banget. Ya. Nah, Astaga. ada orang nih, gua nggak usah sebut nama bandnya nih, Nah, bawa gitarnya sendiri dari Jawa sana. Terus gue bilang, gue lihat gitarnya, gue nggak mau rendahin. Gue bilang, lu pakai gitar gue aja. Gua bilang. nah, lu nyarankan Ini rekaman, bukan latihan, gue Ya. bilang, pakai gitar gue. Aduh mas, aku kalau nggak pakai gitar, Gitarku. nggak pede mas. kayak Gue bilang ini bukan soal pede, kualitas. Naik darah gue, Sembiringnya keluar. Aduh, ini mas, biar mainnya bagus mas, aku pakai gitarku. Ya mas ya. dia bagus ya. Dia bilang ya, aduh, ya udah deh, gue sabarin. Ya udah, pakai gitar lu deh. Bener, begitu dicolokin, ayo, tik, tak, tweet. Cek, tweet. Gue bilang juga apa? Lu mau rekaman lu tweet. Ya apa ya mas? Bukan ya apa, lu pakai ini gitar gua cepetan. Akhirnya gua naik pitam gua kan, gua bilang ini gua kerjaan gua banyak karena kan gua harus layout cover kaset, harus Ya. ngubungin radio, harus bikin IO, harus ngurusin launchingnya, Ya. harus ngurusin Iya. TPN, itu gua semua loh yang ngerjain, semuanya itu gua ngerjain. Akhirnya gua mikir nih harus ada satu orang yang ngawasin mereka rekaman. Oke. Ya. Karena mereka luar biasa tololnya, kayak Thompson and Thompson. Iya beneran. Ini kalau mereka dengar biarin aja mereka marah. Emang masih bego. Dan gue maklum, mereka kan belum pernah itu rekaman. lah, Iya. saat itu Gua kan. maklum. Cuman lah. Cuman gue kan mesti cari solusi. Heeh. Gue nggak bisa begini nih, nungguin orang rekaman, ngurusin. Akhirnya, Bisa mati gue. iya. Cari orang Siapa nih gue? Oh Krisna nih. Krisna Jasadra, Baru telepon. almarhum. Nah, jadi Krisna tuh gue telepon, Kris, lu bantuin gue mau nggak? Sucker Head, ya.
proyek apa Van? Metallic Clinic. Mau dong, dia bilang. Nah, Gua ngapain dia bilang. Ah. Lu ngawasin orang-orang itu rekaman. Dia bilang. Oh iya boleh. Krisna kan cukup disegenin di dunia Ya, underground. ya, kan. benar. Siapa yang nggak tahu Ya, Krisna? Semua iya. tahu kan. Nah, gua badannya gede lagi kan. Mukanya serem kayak Arthur Kaunang. suara rendah. Nah, gue bilang, lu tugas lu ngawasin dia, gue bilang, lu satu shift gue bayar 100.000 ngawasin mereka rekaman. Pokoknya kualitasnya mesti bagus. 100.000 saat itu tahun berapa Nah, Pak? satu sih. Gede. Satu band itu cuma gue kasih satu shift, jadi satu lagu satu shift. Harus selesai. Harus selesai. Drum, bass, gitar, vokal, dan mixing semuanya dalam satu shift. Iya. Udah. Lu, oh gila lu mixing juga di sini. Mixing juga sekalian gue bilang gitu. Kalian pahe. Gila lu Pan, nggak bisa Pan katanya, nggak bisa gimana, ini budget cuma segini. Oh, Gua bilang budgetnya gitu. udah Ya. pas. Lu mau gue potong dari honor lu? Oh, jangan katanya. Gua aja nggak dapet duit dari situ, Oh, nggak dapet. sama sekali sebagai produser. Dapat sebenarnya gue bikin anggarannya untuk gua ada, Ah. tapi habis di jalan, Iya. habis di jalan. Operational cost. Iya kan mereka kadang Mas Irfan, Kasbon. bukan kasbon, Apa? Makan ini, makan itu. belum mau rokok ya Mas. Gue beli rokok ya kan. Perintilan itu tuh. Itu dari honor gua kan. Ya udah nggak apa-apa. Eh, Akomodasi udah. habis. Ya ada band yang personilnya cuma 3, Ah. datangnya berlima. Ya iya kan ngajak temen Iya, kan. ngajak teman. Senang. Masa gua ngasih nasi padang cuma 3, Iya. 5. Ya. Tunjukin ke temennya. Iya. Itu nggak kehitung di awal. Nggak kehitung ya. di awal. Kos-kos itu Nggak ternyata. kayak itu. Kan gua taunya ya personil lu 3 ya lu makannya 3, ya satu datangnya 5. Ada yang bawa pacarnya, masa pacarnya kagak makan. Gue bilang, Kris, ada apa-apa lu talangin dulu ntar gue ganti. Ya udah. Jadi tuh Krisna, status awalnya tuh Metallic Clinic 1, statusnya bukan produser, dia Technical. pengawas rekaman Ya. gitu. Ibaratnya operator. Tapi rotor kok. Karena si Wawan kan operatornya hijau waktu itu. Wawan, hijau, kenal tahu, Wawan. kenal. Si Wawan waktu itu nggak punya kekuatan untuk ngatur-ngatur anak-anak underground ini. Oh iya. Gitu. Iya. Anak-anak Sangat-sangat underground ini kan nggak bisa diatur, orangnya wow ngeri, yang penting ngeri. Nggak Soalnya di, ini nggak mau. iya. Kalau gua di situ mereka nurut, Iya. gitu. Kalau kita lagi ngurusin yang lain nggak repot. Iya, mereka wah bisa mau sini. Akhirnya ada Krisna, mereka segan, ya kan. Wah, alhamdulillah nih Krisna. Jadi pawang dong. Ya, jadi pawang. Akhirnya gue Koordinator lah ya. untuk menghargai Krisna, gue tulislah di kaset produser Irfan dan Krisna J. Sadra. Oh iya. Karena jasanya dia kan lumayan gede tuh. Kalau Iya, dia iya. nggak ada, Iya. nggak kelar-kelar tuh. Wah. Iya. Recording ambiar. Iya. Tadinya kan Irfan Sembiring, Anang Hermansyah. Tadinya IRS sama Akhirnya apa di kontrak itu, nanti kalau lu lihat kontraknya, Metallic Clinic 1, Anang Hermansyah nggak tanda tangan. Jadi cuman gue yang tanda tangan. Oh gitu. Anang, Van, aku nggak ikut-ikut deh, katanya. Aku support aja katanya. Jadi lu nggak tanda tangan? Nggak, kamu aja katanya. Ini bukan bidangku katanya. Kan aku kan cuma jebolin proyek ini aja ke Pak Hani. Oh gitu. Udah selesai. Nah, ya udah, oke. Mengantarkan. Anda. Jadi gua doang yang teken. Eh, Tapi di cover kaset, gua suruh orang layout tambahin tuh namanya Krisna J. Sadra, tambahin oh itu. sebagai produser karena bisa disebut dia produser juga kan, produser pelaksana Iya, ya kan. betul, iya. Nah, Si produser lah. cuman unofficial gitu kan. Udah taruh sama situ. Nah baru pas MK2 memang betul-betul Betul, gua sama produser. Krisna. Metallic Clinic 2 gitu. Iya. Itu baru. Metallic 2 tuh baru Rotor Corp tuh Irfan Sembiring dan Krisna. Oh, Jadi Krisna tuh sebenarnya nggak sengaja tuh masuk Rotor Corp. nggak sengaja. Nggak sengaja, karena gue pusing tuh ngadapin orang-orang tadi tuh. Itu kocak banget. Mukanya kan lugu-lugu tuh anak-anak underground. Tapi kalau mau diatur susah gitu. Sama kayak gue susah diatur. Musisi kan kalau dia udah punya pattern sendiri, dia punya mood sendiri kan mau diarahin susah. Ya, benar. Tapi ini kan bukan manggung, ini kan rekaman kan kualitas. Mereka kan nggak ngerti sampai ke situ. Itu cerita Metallic Clinic. Lain satu. Sampai Metallic Clinic ada berapa tuh Van? Dulu berarti rilis Gua ngurus Metallic Clinic sampai 3 doang. sampai 3. Habis itu Krisna yang ngurus. Selanjutnya sampai 9. 9. Sampai 9 ya? Gila. Metallic Clinic 9. Nah, kalau misalnya gitar klinik sama indie ini
Indonesia tuh gua yang bikin. Indonesia. Gitar klinik masih gua. Masih kita beli masih. Pokoknya yang gua bikin itu masih MK1, MK2, MK3, Hah? gitar klinik Indonesia. Itu masih 5 album tuh gua bikin. Oke. Habis itu gua dapet hidayah kan, ditangkap sama malaikat hidayah. Udah lo jangan di situ-situ lagi gitu. Gua serah terima ke Krishna. Rotor Corp sekarang lu yang urus, gua bilang gitu. Setelah terima jabatan. Saksinya trauma. Waktu itu trauma lagi di rumah gua. Nino, si Doni, si Formasi Patrick, itu. masih Patrick, masih si awal. Ella, masih. Ella. Ya. Mereka tuh nyaksiin tuh. Oh, saksinya. Ya, gua kasih tahu Krishna. Rotor Corp ini perusahaan gua, Kris, gua bilang. Rules of conduct-nya gini. Kalau nanti di tengah jalan mau ada perubahan, lu rubah nggak apa-apa, tapi kasih tahu gua bilang gitu. Jadi biar gua tahu, Komunikasi, ya. Paling nggak lu kasih tahu gua. Oke, kata gitu. Ya udah. Habis gua tinggal itu jalan. Enggak, pokoknya gitu. Oke, Man. Gitu kan. Gua kasih tahu pokoknya dari tiap album ini, album MK1 ini lu cari 3 band yang paling top lagunya. Nah, itu siapa tuh? Nomor 1 Betrayer, Betrayer. Betrayer. Satu. Oke. nomor 2 Tengkorak, Tengkorak. nomor 3 Purgatory. Nomor 3 Ya. Purgatory. Kita ngelihatnya dari sebenarnya Bulu Kutub nomor 1. Oh, buku tuh. Tapi Bulu Kutub nggak masuk kategori trash, nggak masuk kategori underground. Bulu Kutub kan dagelan-dagelan gitu. Ini gue yang gue bilang 3 terbesar itu dalam kategori metal ya. Iya. Oke. Kalau di Metallic Clean 1, tanggal lagu nomor 1 di seluruh Indonesia itu Bulu Kutub. Bulu Kutub. Bulu Kutub. Cuman karena dia bukan metal, dia akan kita rekam di genre yang lain gitu, bukan di genre. Nah, itu sama Krisna nggak tergarap tuh Bulu Kutub. Oh, sayang ya. Nah, padahal gue bilang ini Bulu Kutub lu bikin, tapi jangan perlakukan seperti metal. Karena ini beda. Beda, gua bilang ya. gitu. Gitu. Pulang Behind behind the the Dead Depot. Tapi liriknya diganti Indonesia. Udah ditranslate. Enggak. Indonesia. Enggak ditranslate, diganti lirik Ganti Indonesia lirik. aja. Dari liriknya. Album Behind the Eight Ball, lagunya sama plek persis, liriknya diganti, terus ditambahin solo gitar. Tapi rekaman ulang semua. Rekaman ulang, bukan Semuanya. mixing ulang, bukan, Ya, rekaman ulang. semua. Terus kenapa Pak kayak gitu? Karena gua nggak puas dengan hasil rekamannya. Namanya nggak puas. Nggak puas. Insya Allah kita cari jalannya tuh bang. Amin. Iya. Ya kan? Bakar masih ada kan, Ya. gua masih ada. Tinggal nyari basis sama gitaris satu lagi yang solo. Udah. Nah, waktu itu sempat reuni dengan basis almarhum Dani Reak ya. Iya. Sama Kan udah sama meninggal Ucap dia. dan Bu Bolon ya kan. Divine kan terus sama ini Unki Blues. Unki Ahmad, Blues. ya kan? Muhammad Arif Budiman. Arif Budiman sempat kan rotor tuh reuni ya kan. Satu single di album kompilasi yang ini ya, Born to Fight ya. Ini ya. Itu kompilasi juga tuh. Satu Itu lagu barunya Rota. lagu baru rotor itu the latest but nanti ada rencana insya Allah Bikin pengen ya album Behind the Eight Ball, re-record. Re-record ulang. Bahasa Semuanya ganti Indonesia. bahasa Indonesia pakai lead gitar. Ya kayak lead gitar. Insya Allah ada jalannya. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Drumnya tetap sama, gitar ritmenya tetap sama, vokalnya bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. tambah solo gitu. Dulu kan Behind the Metallica udah mau datang, ini mau rilis gitu loh. Iya, iya. Sedangkan gue bukan gitaris solo, gue nggak bisa solo gitu. Waktu itu ada gitaris juga yang dari Lampung ya, Firman Al Hakim. Firman kan baru 2012 ini main sama Rotor. Itu Tapi sampai sekarang Rotor secara resmi nggak bubar, kan? Nggak bubar. Kan? Secara resmi bubar, Udah dibilang bubar ya, ada statement bubar. Rotor ini hanya bisa balik lagi kalau jadi pembukanya Slayer baru bisa lagi. Slayer ini udah bubar. Makanya, dia bilang, Van, lu main lagi mau nggak? Mau, dia bilang. Ayo kita bikin. Banyak yang ngomong gitu banyak. Oh boleh, asal gua jadi pembukanya Slayer gitu. Terus Slayer bubar gimana tuh?
Ya, Slayernya udah bubar. Ya makanya. Tugas lu mengembalikan Slayer, nah, terus suruh dia mau nerima Rotor jadi pembukanya. Berarti official Rotor tuh tinggal Gua sama Bakar aja. sama IRS, Bakar Postim. Ya, founders asli. Founder asli. Ada kemungkinan nanti kalau misalnya terjadi album Yang tadi, album. rilis Gitaris satunya Firman Hakim Lampung. akhir Basisnya belum tahu kan si Denny kan meninggal. almarhum. Basisnya siapa aja nanti kita cari bisa. Tapi gue nyarinya yang pasti yang muda-muda lah. Fresh blood. Iya, kalau muda kan dia masih ngeri kan. Kalau kita kan udah nggak ngeri lagi. Kita masih bisa mainnya, ngerinya udah nggak ada Iya, gitu. udah nggak ada ya. Nggak ada ngerinya lagi udah. Gitu ya, muda-muda ya. Muda. Oke banget. Tapi ya nggak tahu. Diaminkan aja dulu, insya Iya. Allah kalau ada jalannya. Jalan. Insya Allah ada jalannya aja. Dan mudah-mudahan itu memberi manfaat lagi, kan ganti lirik semua. Ganti lirik. Aku udah kepikir tuh liriknya kayak gimana. Liriknya Indonesia. Iya. Dulu kan kita nggak mikirin pasar Indonesia, Iya. kita mikirin pasar internasional. Ternyata ngetopnya di Indonesia bukan di luar negeri kan ya. Bahasa Indonesia atau ada bahasa daerahnya gitu kan pikiran ya? Bebas. Bahasa Indonesia. Ini for Itu Indonesia. Gato Loco kan bahasa Jawa. Kan ada bahasa Jawa ya Kalau juga. enggak istilahnya gini, kalau ada toko kaset lagi itu ditaruhnya di Rock Indonesia. Iya. Jadi ada dua, rock barat, rock Indonesia. Iya, udah nggak di rock barat gitu kayak di Aldiron waktu itu ya. Tuh, kaset- Karena gue bikin album Menang, itu ada versi Inggrisnya. Lu nggak tahu nggak? Oh, yang versi Inggrisnya Iya. itu. Satunya Menang, itu semuanya bahasa Indonesia. Hah? Satu lagi Win judulnya. Win. Oke. Semuanya bahasa Inggris Inggris, musiknya sama, cuman Hmm. beda lirik. Bukan terjemahan liriknya, bukan, memang beda. Beda. Beda Yang lirik. Inggris ngomongin apa, Ya, ini yang ngomongnya Indonesia temanya ngomongin beda apa. gitu ya, sama Temanya lagu itu beda. temanya beda. Gitu. Cuman yang Win itu nggak dirilis di Indonesia. Win itu dirilis oleh Warner Music luar negeri. Di mana tuh? Waktu itu kita kirim ke 60 Negara. cabangnya Warner dan afiliasinya Heeh. seluruh dunia. Dikirim sama Pak Aciu Musika. Aciu, Musik-musik ya. Dikirim, gua nggak tahu sampai sekarang tuh kabarnya apa ada yang rilis apa enggak. Gua rasa sih nggak ada. Warner kan nggak metal-metalan Metal. iya. Tapi yang jelas kalau orang punya album Win di Indonesia berarti dia betul-betul kolektor. Ya, betul. Karena di sini nggak ada. Gua aja nggak punya. Iya. Lu punya nggak album-album Rotor? Nggak punya. Yang punya Behind the Eight Ball. Asik lagi tuh. Ini dia, ini yang dia punya semua ini. Ya, cuma Win doang belum ya. Insyaallah. Yang punya cuman Behind the Eight Ball sama 11 Keys. 11 Keys. Oh ada semua kok, Menang ada. Semua kan? Tapi hanya Win yang nggak punya ini. Win nggak punya, cuman punya covernya doang. Covernya aja. Oke. Oke, ini sedap sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga berkah nih. Amin insyaallah. Insya Allah. Gua senang banget yang gini apa? Ini kan spirit, Pak. Spirit ke yang sekarang-sekarang juga. Bahwasanya bermusik itu sendiri pun kita butuh spirit kan, tidak hanya Iya. nyari wah gua cari duit dari musik gak gitu. Nah itu salahnya tuh. Iya, itu salahnya tuh. Nah, Kalau main musik Juga jangan mikirin perjuangan, duit. Jangan mikirin duit. Iya. mungkin ada apa yang Duit. bisa disampaikan gitu ya. Iya kalau ini zaman dulu ya, zaman dulu. Zaman dulu bukan berarti zaman gua, bukan. Musisi sebelum gua dulu. Nih, closing statement nih. Kayak zaman-zaman gua God Bless apa itu mereka tuh nggak mikirin uang sama sekali. Itu mereka seniman, betul-betul seniman. Mereka bikin Mau musik, berkarya, ya, mereka berkarya. Mereka tuh Yang coba lebih. ininya fotonya kan dikit banget, padahal karyanya banyak. Karyanya banyak iya. Fotonya sedikit. Dan tidak hanya buat sekedar gagah-gagahan juga. Iya, memang mereka seniman, jadi mereka main musik memang untuk kesenangan mereka gitu. Itu yang Itu yang bikin jadi original musiknya gitu. Pengaplikasian deh. Kayak waktu gua ke Amerika pertama tahun 93, kan gua bawa kaset rotor 100 biji. Iya. Gua minta sama Aero, ya udah nih Van bawa, tapi yang nggak ada label PPN-nya. iya Kalau ada PPN nanti kena charge kita. Iya. Gua bawa 100 kaset tuh. Maksud gua untuk jadi demo di sana. Gua mau kirim ke label-label Amerika kan. Iya. Pas gua datang ke Billboard, ke klub-klub, ke apa.
Itu gue terpukul sekali. Dia jujur, orang barat kan gitu kan, ngomong to the point aja. Dia nggak peduli orang sakit hati apa enggak. Dia bilang, gue kasih, gimana menurut lu musik ini? Dia bilang, thousands of bands like this here. Thousand of bands like this Iya, here. ribuan band kayak gini di sini. How can you survive? Oh. Tamparan itu. Gue langsung jelek. Padahal gue di Indonesia, superstar ya kan, nggak ada yang ngalahin Rotor. Sampai di Amerika, piece of cake. Ini Ribuan cemen. kayak gini. Thousands of bands here. Like Like this. this kind of music. How can you survive here? Kan gue memang datang mau minta konsultasi kan, minta pendapat. Terus dia kasih data. Kan ada Billboard Monthly, ada brosurnya tuh. Setiap brosur Billboard Monthly itu ada ulasan-ulasan dari pakar-pakar musik Musik, gitu. iya. Entah dari sisi Kurator, sound, kuratornya. entah dari radio chart, entah dari mana. Dia kasih tunjuk nih. Di only in California we have 6,000 bands of metal here. Ada 6.000 band metal di California. Gue bilang 6.000 dan semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Karena udah azan maghrib Azan nih, maghrib. gimana ada apa yang mau disampaikan untuk Yang disampaikan ya kita teman-teman? sholat maghrib dulu. Iya, sebelum sholat maghrib ada yang mau disampaikan buat teman-teman. Yang mau disampaikan. Yang Ini pemirsa lanjut lagi nggak nih? YouTube Habis ini nanti. lanjut lagi nggak? Close, Ya, closing Close. kita. Yang disampaikan ya gampang aja. Kalau main musik itu dia nggak akan bisa lama. Nah, bisa lama. Orang main musik itu gue bukan mau mematahkan semangat, bukan. Lu riset aja semua musisi. Nah, Dia tidak akan bisa bertahan lama. Kalaupun ada band yang bisa bertahan berpuluh-puluh tahun itu 1-2 band. Misalnya Rolling Stones gitu kan. one of kind, ya, one of kind. Ya one of a kind. Jadi kalau lu main musik pertama ini sekali lagi bukan matain semangat. Ya. Untuk bisa menjadi top level itu satu di antara 1.000 band. Band metal sendiri yang bisa sampai top level cuma Metallica sama Slayer. Ya. Yang lain kan average aja. Gitu. Dalam kategori musik rock paling top level Led Zeppelin, ya kan? Deep Purple. Yang lain average. Nah sekarang kalau gua mau analisa secara gampang aja, tidak ada musisi di dunia ini yang lebih top dari Michael Jackson. Michael Jackson almarhum. Ada nggak yang lebih top dari Michael Jackson? Nggak ada. As a musician ya. Waktu Michael Jackson meninggal, Google tuh hang. Google hang karena banyaknya ucapan bela sungkawa, hang dia. Berapa jam tuh dia? Mana ada musisi meninggal Google sampai hang itu nggak ada, kecuali Michael Jackson. Nah, orang lain pun juga nggak ada. Sekarang kita jujur aja, belak-belakan aja deh. Gua musisi dulunya, ya lu juga semuanya musisi ya kan. Nah, kita ini siapapun kita, 99,9999% tidak akan bisa mengalahkan Michael Jackson. Nah sekarang Michael Jackson sebagai artis musik paling top di dunia sepanjang zaman, mungkin nanti sampai hari kiamat nggak ada yang ngalahin dia. Sekarang berapa kali lu denger lagunya dia tiap hari? Berapa? Entah lu denger secara sengaja atau lu denger di kafe atau di mall, padahal dia sudah sangat-sangat amat superstar. Berapa kali lu denger lagu dia dalam satu hari? Mungkin setahun, mungkin 2 kali lu denger cuma. Itu pun kalau lu buka YouTube sengaja. Beat It misalnya dengan Billie Jean apa segala macam. Tapi secara umum universal gitu, di mana di setel lagunya Jackson sekarang? Nggak ada. Jadi musik itu dia nggak bisa jadi pegangan gitu. Main musik silakan aja main musik, tapi jangan jadikan pegangan. Pegangan kita bukan itu. Maki nanya sama gua, ini sholat maghrib dulu. Ini recording ya. Kalau gua sholatnya jamak soalnya, gua kan musafir. Habis ini. Dia Maki tanya, pernah dulu dia nanya, dia bilang, Van lu kenapa nggak terus aja main? Kan lu udah punya bendera, susah lo bikin bendera itu katanya. Bendera sampai bisa jadi punya bendera, punya mark, trademark itu susah deh. Kalau lu terusin, lu bisa dakwah juga lewat musik.
Gue bilang gue nggak berhenti main musik, gue cuman pending aja. Postpone. Gue cuman pending. Maksudnya gimana pending? Nanti gue main musiknya di surga. Kalau di dunia ini Amin, insyaallah. gitar gue senarnya cuma 6, paling ditambah 1 7. Kalau mau kayak mesugah 8 gitu kan. Kalau mau kayak balawan mungkin 28 senar. Mainnya begitu. Nah, tapi kalau di surga jumlah senar gue unlimited. Sama Mas Adi MS juga gue ngomong gitu, pernah datang ke rumahnya sama Edi Kemput, ngomong sama Adi MS mengenai musik, terus dia bilang, Musik lagi. gue bilang sama Mas Adi MS, Mas jujur aja, Mas kan konduktor terkenal, gitu. Coba ada berapa nada di dunia ini, collectively, kumpulin berapa nada? Dia diem aja, terus gue jawab sendiri, cuma ada 13 nada, Mas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, sama kromatiknya. Do, re, mi, fa, sol, la, si ada 7, kromatiknya 6. Jadi seluruh dunia ini lu utak-atik, lu kulik Karena di semuanya. situ aja. Cuman ada 13 nada. Batasannya di situ. 13 nada. 13 nada itu. Itu aja 13 nada Allah kasih ke dunia ini. Udah jadi kemana-mana Bisa ya. buat manusia jadi gila semuanya. Gimana di sorga? Di sorga itu jumlah nadanya unlimited. Allah akan kasih nada-nada yang lu nggak pernah bayangin sama sekali. Dan itu luar biasa indahnya. Ini baru 13 nada aja ada orang sampai bunuh diri gara-gara dengerin lagunya Black Sabbath, ya kan? Coba bayangkan nih. Baru 13 nada. Ada 13 nada, apalagi di sorga. Dan di sorga fans lu nggak ada laki-laki, semuanya perempuan. Nah, itu yang paling menarik. Kalau fans rotor laki-laki keringetan, dekil, gondrong udah biasa. Gue mau fans gue nih cewek-cewek super cantik. Nah, gitu ya. Iya dong. Iya. Nggak ada fans laki-laki di sorga, semuanya bidadari sorga. Kan Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, mereka nih bidadari sorga, ya, mereka tidak pernah melirik kepada laki-laki selain kamu, Pak. Jadi dia yang ibaratnya nih kalau dia ngefans sama rotor, ya memang dia rotor aja. Dia nggak ngefans sama band lain di luar. Fokus. Gitu. Oke, baiklah, makasih banyak nih. Ya lu sholat maghrib dulu. Iya, itu udah selesai kita. Kalau gua nanti Bang Bro Ivan. Bro, apa Ustaz apa Irfan rotor sendiri, Muhammad Irfan rotor sendiri. Makasih atas waktunya dan ngobrol-ngobrolnya. Dan ini sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Waktu sepanjang ini nggak berasa. 2 jam. 2 jam ya. 2 jam. Seru nggak berada? Alhamdulillah. Ini musisi-musisi semua nih, Bang. Posisi juga. Semoga ini bermanfaat Amin buat insyaallah. kita semua, Ah, buat yang dengerin nanti ini, yang lihat nanti ya. juga, teman-teman semua. Semoga ambil manfaat dari semua yang dijelaskan oleh Amin. apa yang kita obrolkan lah Iya. pada sore hari ini. Insya Allah. Insya Allah. Dan sehat selalu, Bang Irfan. Insya Allah. Tapi kalau sehat terus jadi Fir'aun. Jadi Fir'aun nggak pernah sakit loh. 450 tahun nggak pernah sakit Fir'aun. Wah, lu nyumpahin gue jadi Fir'aun. Gak gitu maksudnya. Sehat walafiat, diberkahi Allah selalu. Amin, amin, Ya kan? amin. Insya Ada Allah. aja improvisasi. Mantan musisi banyak itu. Malam nih kita selesai. Ngelik terus, ngelik terus. Nanti insya Allah kita ada waktu kapan kita ngobrol lagi. Kita part-part berkunjung yang lagi. lain. Kalau ada kesempatan Boleh, insya Allah. berkunjung ke base camp kita juga Boleh. di Insya Allah. kanan. Karena setuju. Nanti kalau gua ke Bandung lagi gua kabarin. Ya. Atau kalau lu ke Jakarta lu kabarin gua aja. Insya Allah. Insya Allah. Ketemu lagi di Jakarta. Amin, insya Allah. Thank you nih. Sama-sama. Salam sotoy. Iya, ketemu lagi di sotoy selanjutnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.